Bab 931, Diskusi di Malam Hari. Bang bang, Majestic Yuan Power berputar-putar saat naik di sekitar Lindong. Saat Yuan Power bertabrakan satu sama lain, mereka mengeluarkan suara teredam yang dalam, yang menyebar di permukaan laut ke kejauhan. Sebuah cahaya putih samar naik dari dalam tubuh Lindong. Life Ki dalam cahaya putih bahkan lebih murni daripada Life Ki yang terkandung dalam core spiritual Birth Serum. Yuan Power bersiul di dalam tubuhnya sebelum mereka dengan rakus bergabung dengan jejak cahaya putih itu. Setelah penggabungan, aura Lindong, yang awalnya terhenti, sekali lagi naik liar. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bersiul seperti kincir. Roh Yuannya duduk di dalam dantiannya, karena terus-menerus melahap kekuatan Yuan yang agung. Ledakan, aura Lindong terus meningkat. Tiba-tiba, suara pecah yang lembut sepertinya muncul entah dari mana. Auranya juga tampak seperti elang perkasa yang baru saja lepas dari awan guntur, dan menyerap pemandangan luas di dalam matanya. Tingkatkan kehidupan mendalam. Setelah menerima apa yang disebut hadiah dari Mulan, Lindong akhirnya mengambil langkah maju ini dan maju ke tahap kehidupan mendalam. Cahaya putih yang melonjak di dalam tubuh Lindong tiba-tiba mundur dengan cepat setelah dia benar-benar maju ke tahap Profound Life. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang di dalam dantian Lindong. Pada saat ini, pikiran Lindong telah tenggelam ke dalam dantiannya. Dia bisa melihat tubuh kristal berwarna putih seukuran ibu jari diam-diam mengambang di dalamnya. Ada juga riak Life Ki yang relatif besar yang samar-samar menyebar dari dalamnya. Jelas, Lindong saat ini tidak dapat sepenuhnya memperbaiki dan menyerap hadiah ini dari Mulan. Sepertinya kristal Life Ki akan membantunya lagi, ketika dia ingin membuat terobosan lain. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka pada saat ini. Jejak cahaya melintas di atasnya dan tampak merobek malam yang gelap. Sekelompok uap putih dipancarkan melalui tenggorokan Lindong. Dia bisa merasakan air banjir seperti Yuan Power mengalir melalui tubuhnya, yang akhirnya jatuh ke dalam keheningan seperti singa tidur. Sedikit kegembiraan tanpa sadar melintas di wajahnya. Saya akhirnya maju ke tahap Profound Life tingkat lanjut. Selamat, tawa yang jelas terdengar dari samping Lindong. Dia menoleh dan melihat Mulan berbaring di belakang pausnya. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepala, sementara wajah tampannya tersenyum. Penatua, terima kasih atas bantuanmu. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Dia secara alami dapat merasakan asal-usul kristal Life Ki di dalam tubuhnya. Siapa lagi yang bisa membentuk Life Ki yang begitu kuat dan murni selain ahli elit, yang telah mencapai tahap samsara? Mulan menyeringai. Angin malam meniup rambut birunya yang panjang, membuatnya tampak relatif ramah. Dia memandang Lindong dan berkata, itu karena fondasimu sekokoh batu. Jika tidak, saya tidak akan campur tangan karena mungkin akan menghancurkan yayasan Anda. Selanjutnya, King Zi pasti akan bertarung denganku begitu dia mengetahuinya. Karena dia telah memberikan keterampilan naga terwujud surga hijau kepada Anda, kemungkinan dia mengharapkan banyak hal dari Anda. Petik 2. Penatua King Zi juga telah membantu saya sebelumnya dan saya ingin membalasnya jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, kata Lindong. Kamu harus memperbaiki diri sebelum menyebutkan ini. Aku tahu kau menyimpan banyak rahasia. Namun, setidaknya, Anda harus melangkah ke tahap kematian mendalam sebelum Anda memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang di level kami. Mulan tertawa. Mata Mulan menyapu tubuh Lindong dengan cara yang agak terkejut saat dia berkata. Ketika dia menanamkan kristal Life Ki itu ke tubuh Lindong sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa yang terakhir tampaknya memiliki banyak hal yang bahkan dia tidak bisa selidiki secara mendalam. Lindong mengangguk sedikit. Dia sadar bahwa Mulan mungkin merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Namun, simbol leluhur yang melahap, formasi alam semesta kuno, dan batu leluhur di dalam tubuhnya bukanlah benda biasa. Jika seseorang benar-benar membahas tentang mereka kemungkinan memiliki asal yang lebih besar dari Mulan. Yang terakhir mampu samar-samar merasakannya, tetapi kecuali Lindong secara aktif bekerja sama, dia masih tidak dapat menyelidiki mereka secara mendalam. Saya mendengar King Zi menyebutkan hal-hal yang Anda lakukan di wilayah Suan Timur. Cek, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu menemukan keberanian itu. Anda benar-benar berani menantang 3 kepala sekte besar Gerbang Yuan. Mereka adalah 3 ahli elit yang telah mencapai tahap samsara. Mulan mengubah topik dan berkata. Lindong tersenyum malu. Dia berkata,
tanganku diikat. Saya tidak bisa membiarkan diri saya ditangkap begitu saja, bukan? Petik 2. Mulan berdiri. Matanya sedikit menyipit dan berkata, Gerbang Yuan, itu adalah sekte yang relatif kuat di wilayah Suan Timur. Bertahun-tahun yang lalu, Laut Setan Chaotic juga memiliki faksi penguasa, yang memulai perang dengan mereka. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh landasan apapun. Petik 2. Lindong sedikit tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Gerbang Yuan benar-benar memiliki reputasi seperti itu bahkan di Laut Setan Chaotic. Namun, sekte itu, Mulan melengkungkan bibirnya. Kegelapan melintas di matanya yang menyipit saat dia berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Hah, Lindong sedikit bingung saat melihat Mulan. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan salah. Saya pernah berhubungan dengan Gerbang Yuan, haha, mungkin itu hanya sebuah kesalahan. Namun, Anda harus berhati-hati jika Anda ingin membalas dendam di masa depan. Mulan melambaikan tangannya meskipun dia tidak memikirkan topik ini. Penatua, terima kasih atas pengingatmu. Lindong mengangguk. Saat ini, dia tidak cukup kuat untuk berpikir untuk membalas dendam. Namun, karena perilakunya yang berhati-hati, dia masih memilih untuk menyimpan kata-kata Mulan dengan hati-hati di dalam hatinya. Selain itu, kamu harus berhati-hati saat menuju ke wilayah Laut Langit Petir kali ini. Meskipun tidak banyak orang yang tahu rute ke wilayah Laut Petir Langit di masa lalu, begitu berita tentang gua ahli tahap reinkarnasi menyebar, kemungkinan akan menarik banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya ada 3 menara perak untuk memasuki gua. Karena mereka tidak akan berani menargetkan Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang, Anda akan menjadi target ideal mereka. Lanjut Mulan. Apakah beritanya sudah keluar? Lindong sedikit terkejut. Bukan apa-apa jika itu hanya berita tentang keberadaan gua yang tersebar, namun, bagaimana yang lain bisa mengetahui rute ke wilayah Laut Petir Langit? Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang menyebarkan berita. Lindong cepat pulih. Hanya 3 pihak yang mengetahui rute tersebut. Karena bukan dia yang menyebarkan berita, itu pasti 2 pihak lainnya. Ya, meskipun saya tidak tahu mengapa mereka dengan sengaja menyebarkan berita untuk menarik begitu banyak orang ke wilayah Laut Petir Langit, faksi-faksi besar ini semuanya sangat licik. Mereka tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa memikirkannya. Mulan mengangguk dan berkomentar. Mata Lindong mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Mulan benar, yang terbaik adalah dengan melibatkan sesedikit mungkin orang dalam perburuan harta karun ini. Namun, Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang telah bertindak dengan cara yang berlawanan dan mereka pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Sepertinya dia harus berhati-hati saat menuju ke sana. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Itu benar, Tetua Mulan, saya punya pertanyaan yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Lindong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melirik Mu Lingshan di samping, yang sedang tidur nyenyak, sebelum bertanya. Hah, Mulan menatap Lindong dengan sedikit keraguan di matanya. Sepertinya konstitusi Lingshan sedikit unik. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar berbicara. Dia telah bingung bagaimana Mu Lingshan mampu memprovokasi simbol leluhur yang melahap di tubuhnya untuk sementara waktu. Kata-kata Lindong baru saja terdengar ketika dia segera melihat ekspresi Mulan sedikit berubah. Segera, yang terakhir menatapnya dan berkata, sepertinya rahasia yang aku rasakan di dalam tubuhmu seharusnya adalah simbol leluhur, kan? Atau mungkin, itu adalah simbol paling misterius di antara 8 simbol leluhur yang agung, simbol leluhur yang memakan. Mata Lindong menyusut pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pertanyaan sederhana benar-benar memungkinkan Mulan untuk menyimpulkan begitu banyak informasi. Selain itu, yang terakhir bahkan menebak simbol leluhur yang tepat yang dia miliki. Mulan menatap Lindong. Ekspresinya tampak sedikit rumit saat dia bergumam, tidak heran gadis kecil ini suka mengikutimu, begitu. Apakah Lingshan benar-benar memiliki hubungan dengan simbol leluhur? Lindong bertanya dengan lembut. Ekspresi Mulan berubah-ubah. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, mungkin kamu akan datang untuk mempelajari masalah ini di masa depan. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang itu. Petik 2. Jaga baik-baik gadis ini. Mulan menepuk bahu Lindong. Dia mengucapkan kalimat dengan makna yang dalam, yang hanya menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Setelah itu, dia menoleh dan melirik gadis kecil yang cantik,
yang tertidur lelap di bawah sinar bulan. Lingshan, hubungan apa yang dia miliki dengan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya? Bab 932, Kedatangan. Karena kehadiran ahli panggung samsara pamungkas seperti Mulan, perjalanan ke wilayah Laut Petir Langit sangat mulus. Kepala Gua Angin Iblis, Wu Xuan, tidak muncul lagi. Sepertinya dia mengerti bahwa dia tidak dapat menyentuh duo Lindong dengan Mulan menjaga mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menggertakkan giginya dan menelan masalah kehilangan menara perak. Bagaimanapun, kekuatan Gua Angin Iblisnya tidak bisa dibandingkan dengan klan Paus Sage Abadi. Tentu saja, meskipun perjalanan dianggap lancar, masih ada beberapa masalah yang tidak dapat dihindari di sepanjang jalan. Lagi pula, Paus misterius penjaga laut yang mereka tunggangi terlalu mencolok. Binatang laut seperti itu biasanya sangat berharga. Jika itu ditangkap dan dijual dalam pelelangan, harga yang diambilnya tidak akan kurang dari harta yuan murni. Justru karena ini, kelompok mereka akhirnya menarik perhatian beberapa bajak laut. Perompak ini secara aktif membunuh dan merampok orang-orang di laut sepanjang tahun, dan masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat kejam. Beberapa dari mereka terkenal bahkan di seluruh Chaotic Dimensi. Mata mereka tidak diragukan lagi menjadi merah darah setelah melihat hanya 3 orang yang mengendarai paus misterius penjaga laut. Namun, yang disebut bajak laut ganas ini tidak diragukan lagi telah menendang pelat logam yang sangat keras kali ini. Semua orang yang menyerbu maju sambil mengacungkan pedang mereka dengan wajah penuh pembunuhan, langsung tersapu ke dasar laut di detik berikutnya, tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa kelompok musnah ke laut, beberapa kelompok bajak laut akhirnya mengerti bahwa ketiga orang di atas paus itu bukanlah orang suci yang berbudi luhur. Ini terutama terjadi setelah 3 pemimpin tahap Profound Life dari kelompok bajak laut yang relatif terkenal terkubur di dasar laut dengan lambaian lengan baju Mulan. Ketakutan akhirnya menghancurkan keserakahan di mata para perompak itu saat mereka mulai melarikan diri. Berita dengan cepat menyebar sementara para perompak ini melarikan diri. Selanjutnya, semua kelompok bajak laut mundur kemanapun paus misterius itu lewat. Jelas, orang-orang yang sering terlibat dalam pertempuran berdarah ini dengan jelas memahami bahwa ketiganya adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Yang terbaik bagi mereka untuk mundur dengan patuh. Tanpa hambatan lagi, kecepatan trio Lindong sekali lagi. Mereka melakukan perjalanan melintasi laut selama sekitar 20 hari dengan cara ini, sebelum mereka akhirnya mencapai bagian barat daya dari Chaotic Dimensi. Selanjutnya, mereka juga secara bertahap mendekati tujuan mereka, wilayah Laut Petir Langit. Seekor paus besar menerobos ombak di atas cermin biru seperti laut, saat suara gemericik air bergema jelas di permukaan laut. Lindong duduk di belakang paus. Tubuhnya masih seperti patung, sementara matanya yang hitam pekat mengintip ke kejauhan saat dia tiba-tiba tersenyum. 1 hari lagi dan kita harus bisa mencapai wilayah Laut Petir Langit. Oh, kami akan tiba. Mu Lingshan dengan cepat menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Sepertinya dia tidak sabar untuk ikut bersenang-senang. Lindong menyeringai dan mengangguk. Perjalanan panjang mereka yang hampir sebulan telah membuatnya sangat lelah. Untungnya, mereka dibawa oleh paus misterius itu. Jika tidak, perjalanan ini akan diperpanjang setidaknya 2 hingga 3 kali jika mereka mencoba menyeberangi laut sendiri. Kami akhirnya tiba. Santai menikmati matahari di punggung ikan paus, Mulan juga tertawa setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya yang ramping untuk menghalangi sinar matahari. Setelah itu, dia bangkit dan berkata, "Karena kita sudah tiba, ini juga saatnya bagiku untuk pergi." Lindong memukul bibirnya setelah mendengar bahwa Mulan akan pergi. Dia merasa sedikit menyesal. Akan sangat bagus jika penolong yang begitu kuat dapat mengikuti mereka ke wilayah Laut Petir Langit. Namun, Lindong hanya menyimpan pikiran seperti itu di benaknya. Perlindungan Mulan selama perjalanan ini telah menyelamatkan mereka dari banyak masalah, dan yang terakhir juga memiliki hal-hal yang perlu dia tangani. Akan terlalu berlebihan baginya untuk memiliki delusi seperti itu. Lindong tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu mengingat karakternya. Perjalanan ini telah merepotkan penatua Mulan. Lindong berbicara dengan tulus kepada Mulan. Mulan tidak hanya membantu mereka mengusir individu yang kuat seperti Wu Xuan, tetapi bahkan membantunya menerobos ke tahap kehidupan mendalam yang maju. Kebaikan seperti itu akan diingat oleh Lindong. Ada masalah apa? Aku masih harus merepotkanmu untuk menjaga gadis kecil ini.
Mulan melambaikan tangannya dan tertawa dengan jelas dan cerah. Jangan khawatir tetua, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lingshan selama saya masih hidup. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara serius. Haha, aku bisa diyakinkan dengan kata-katamu ini. Mulan berdiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengusap kepala kecil Mu Lingshan di sampingnya dan berkata, Nak, dengarkan kakakmu Lindong dengan patuh. Jangan menimbulkan masalah. Aku tahu. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya dan menghindari tangan Mulan. Dia mengeluarkan kata-katanya saat dia menjawab dengan tidak puas. Haha, aku akan pergi dulu. Lindong, semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu di gua tempat tinggal ahli tahap reinkarnasi itu. Mulan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, saat tubuhnya bergerak dan menyapu ke langit. Dia sepertinya berteleportasi saat dia melintas ke arah selatan, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang tua cerewet itu akhirnya pergi. Mu Lingshan segera menghela napas dalam-dalam setelah melihat Mulan menghilang ke kejauhan. Tangan kecilnya dengan cepat diletakkan di pinggulnya, saat dia dengan sepenuh hati menertawakan langit. Namun, lonceng yang jelas seperti tawa itu sedikit lucu tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Lindong geli saat melihat Mu Lingshan yang tiba-tiba hidup, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah barat daya tempat tujuan mereka berada. Sekarang tidak ada lagi ahli pamungkas seperti Mulan yang hadir, dia harus bergantung pada dirinya sendiri selama sisa perjalanan, namun, Lindong lebih menyukai perasaan seperti itu. Karena mereka mendekati wilayah Laut Petir Langit, baik Lindong dan Mu Lingshan memutuskan untuk mengizinkan paus misterius penjaga laut untuk kembali ke laut setelah diskusi singkat. Meskipun itu adalah tunggangan yang sangat bagus, ukurannya terlalu besar, dan terlalu mencolok. Selain itu, mereka tidak membawa Mulan bersama mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap low profile. Setelah meninggalkan paus misterius penjaga laut, kecepatan duo Lindong berkurang. Namun, mereka masih berhasil mencapai wilayah luar wilayah Laut Petir Langit pada hari ketiga. Gemuruh, Lindong melayang di udara saat dia mengintip ke kejauhan. Laut di sana tiba-tiba berubah dari biru menjadi hitam pekat. Selain itu, langit dipenuhi dengan awan guntur hitam yang tak ada habisnya. Petir menyambar di dalam diri mereka seperti naga, sementara guntur bergemuruh. Pemandangan ini persis sama dengan apa yang dilihat Lindong di Menara Perak. Lindong mengamati wilayah laut ini, yang hitam sampai menakutkan, karena jantungnya tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Dia terus-menerus membayangkan hari ini sejak dia memperoleh informasi tentang simbol leluhur kedua ini saat itu di kota Yan. Setelah bertahun-tahun, simbol leluhur kedua akhirnya menjadi semakin dekat. Saudara Lindong, ada banyak orang di dekatnya. Mata besar Mu Lingshan melihat sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Pada saat ini, suara angin yang deras muncul dari waktu ke waktu di area luar wilayah Laut Petir Langit ini, saat banyak sinar cahaya melesat melewati langit. Terbukti, ini semua adalah ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi. Alis Lindong sedikit berkerut saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Tenang. Untuk benar-benar menarik begitu banyak ahli. Ada sejumlah besar kehadiran aura berkumpul di depan kita. Kita harus pergi dulu dan melihatnya. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Sebuah pulau samar-samar terlihat. Sinar cahaya sosok manusia di langit itu juga berkumpul di sana. Meskipun Lindong benar-benar ingin pergi ke gua ahli tahap reinkarnasi segera, dia jelas mengerti bahwa ada total 3 kunci untuk membuka gua. Dia hanya memiliki satu dari mereka di tangannya. Oleh karena itu, dia harus bekerja dengan Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Tenang jika dia ingin masuk. Sosok Lindong dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mu Lingshan segera mengikuti di belakangnya. Keduanya menyapu langit. Setelah sekitar 10 menit, pulau besar itu akhirnya muncul di hadapan mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintasi satu sama lain di langit di atas pulau, tampak seperti jaring cahaya. Itu sangat luar biasa. Di tengah pulau adalah kota batu kuno, yang saat ini dipenuhi orang. Suara dari itu memecahkan keheningan tempat ini sebelumnya. Duo Lindong dengan lembut mendarat di kota yang megah. Namun, beberapa saat setelah dia mendarat di kota batu, sedikit getaran dipancarkan dari menara perak di dalam tas Qian Kunnya.
Aktivitas menara perak menyebabkan mata Lindong sedikit mengeras. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat satu-satunya menara batu di dalam kota. Tampaknya ada dua sosok yang duduk dengan tenang di tempat yang paling menarik perhatian di pulau itu. Sumber guncangan menara perak itu dari mereka. Seorang pria berpakaian hitam di menara batu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya menjadi busur. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat jiwa yang mengaduk kecantikan berpakaian putih di depannya saat dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya orang yang kita tunggu telah tiba." Bab 933, Skema. Seorang wanita berpakaian putih di menara batu dengan lembut mencengkeram cincin giok dengan tangannya. Rambut hitamnya jatuh di atas bahunya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan kulitnya seputih salju. Alisnya seperti gambar. Penampilannya menyebabkan setiap kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona yang tidak bisa disembunyikan. Apakah dia pemilik menara perak ketiga? Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat cantik saat dia berkata, "Iya." Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Dia tersenyum berkata, "Saya mendengar orang itu bernama Lindong. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, dia tampaknya telah merebut menara perak itu dari tangan penatua tingkat kematian mendalam dari Gua Angin Jahat." Petik 2. Mampu merebut item dari tangan penatua tahap kematian mendalam, dia benar-benar bukan individu yang sederhana. Wanita berpakaian putih itu tersenyum kecil. Matanya dengan cepat menoleh ke arah tertentu dari kota sebelum dia dengan lembut bertanya, "Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan saudara Pang Hao. Karena dia telah tiba, kita secara alami harus mengundangnya. Bagaimanapun, kami membutuhkan kekuatan 3 menara perak untuk membuka gua." Pang Hao meringkuk mulutnya. Namun, senyumnya sepertinya mengandung makna yang lebih dalam. Wanita berpakaian putih dengan lembut mengangkat matanya dan berkata, "Lindong tidak dapat dibandingkan dengan kami karena kami mendapat dukungan dari Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang. Berdasarkan apa yang saya tahu, dia harus menjadi serigala tunggal. Meskipun berbagai ahli berkumpul di pulau ini mungkin tidak berani merebut menara perak kami, jika Lindong mengekspos dirinya sendiri, kemungkinan dia akan menarik banyak masalah." Haha, menara perak hanyalah masalah di tangan seseorang tanpa kekuatan. Lebih baik menyerahkannya untuk mempertahankan hidup seseorang. Pang Hao dengan lembut mengusapkan tangannya ke cangkir tehnya dan tertawa samar. "Aku hanya membantunya membuat keputusan yang tepat, kalau tidak, dia hanya akan menjadi sasaran orang lain setelah memasuki gua reinkarnasi. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri." Petik 2. Wanita berpakaian putih itu tidak banyak bicara setelah melihat situasi ini. Karakternya yang acuh tak acuh berarti dia jelas tidak peduli dengan seseorang yang hampir tidak dia kenal. Pang Hao tersenyum dan berdiri. Setelah itu, dia berdiri di tepi gedung. Matanya menyapu sekeliling. Pada saat ini, ada banyak ahli yang mengelilingi kota dan ada beberapa individu kuat yang bercampur di dalamnya. Ketika mereka melihat Pang Hao, banyak dari mereka kemudian menjilat bibir mereka, sementara beberapa keserakahan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, mereka sangat mendambakan menara perak di tangannya. Namun, Gerbang 9 Tenang telah mengirim banyak ahli kali ini. Kemungkinan tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan keuntungan dalam pertarungan. Lindong disembunyikan di kota. Matanya menyipit saat dia melihat pria berpakaian hitam itu. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi riak familiar dari yang terakhir. Riak itu dipancarkan dari menara peraknya. Sepertinya dia harus menjadi salah satu dari 2 pemilik menara perak lainnya. Pemimpin dari 4 Jenderal Iblis Gerbang 9 Tenang, Pang Hao. Dikabarkan bahwa dia memiliki kunci menara perak di tangannya. Saya telah mendengar tentang orang ini. Dikabarkan bahwa dia telah maju ke tahap Profound Life 1 tahun yang lalu, kan? Bagaimana menakutkan. Dia mampu mencapai level ini pada usia yang begitu muda. Bahkan, dia bahkan bisa menyaingi beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Wanita berpakaian putih di gedung itu adalah Nyonya Suci dari Aula Langit Misterius, Liu Xiangxuan. Hehe, dia adalah salah satu wanita cantik terbaik di Chaotic Dimensi. Dia mungkin cantik, tapi aku khawatir tidak ada pria yang bisa menikmatinya. Bagaimana wanita seperti itu bisa ditundukkan oleh pria manapun? Petik 2. Lindong mendengar percakapan pribadi yang dipancarkan dari sekelilingnya. Dia mengangkat alisnya sedikit.
Tidak disangka-sangka bahwa orang-orang di bangunan batu itu sebenarnya berasal dari gerbang Nin Serene dan Aula Langit Misterius. Tidak heran kunci menara perak di tangannya berperilaku tidak biasa. Namun, Lindong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyipitkan matanya. Karena kunci menara peraknya berperilaku tidak biasa, kemungkinan kunci menara perak di tangan Pang Hao dan Liu Xiangxuan juga mendeteksi miliknya, kan? Lindong mengangkat kepalanya. Dia memandang Pang Hao, yang berdiri di tepi gedung dan melihat ke bawah ke seluruh kota. Ekspresi di matanya sedikit berubah saat dia tiba-tiba meraih Mu Lingshan di sampingnya. Ayo pergi. Lindong tidak menjelaskan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia menarik Mu Lingshan yang agak tidak pasti sebelum berbalik dan menuju ke pinggiran kota. Haha, namun, Lindong hanya mengambil beberapa langkah setelah meraih Mu Lingshan dan berbalik, ketika tawa bergema di langit. Setelah itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba diputar sebelum mereka menatap Pang Hao di gedung itu. Biarkan saya memberitahu semua orang kabar baik. Pemilik kunci menara perak ketiga telah tiba di wilayah Laut Petir Langit. Kota ini awalnya sunyi sesaat setelah kata-kata Pang Hao terdengar. Setelah itu, gelombang keributan tiba-tiba meletus di saat berikutnya. Beberapa ahli melihat dengan mata acuh tak acuh dari samping, juga tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar di mata mereka. Hanya ada 3 kunci untuk membuka gua. 2 dari mereka sudah mendarat di tangan gerbang 9 tenang dan Aula Langit Misterius. Karena kekuatan yang mendominasi dari 2 faksi utama ini, tentu saja tidak banyak yang berani menargetkan mereka. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengincar pemilik menara perak ketiga. Menurut rumor, pemilik menara perak ketiga tidak memiliki latar belakang yang terlalu terkenal. Selain itu, dia hanya pada tahap awal kehidupan mendalam. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana dia berhasil merebut menara perak dari ahli tahap kematian mendalam, jelas bahwa dia adalah target yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan gerbang 9 tenang dan Aula Langit Misterius. Oh, Saudara Pang Hao, jika orang ini benar-benar ada di sini, kami harus menyusahkan Anda untuk mengundangnya maju. Lagi pula, semua orang ingin membuka gua dan tidak baik baginya untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Seorang pria yang membawa pisau bulan di udara di atas kota tertawa keras. Orang ini memiliki banyak bekas luka di wajahnya, memberinya penampilan yang agak menakutkan. Hanya mereka yang mengenalnya yang menyadari bahwa orang ini juga ahli yang cukup terkenal di Chaotic Dimensi. Itu benar, itu benar. Kita harus menyusahkan gerbang 9 tenang untuk mengundang teman itu maju. Petik 2. Meskipun suaranya lembut, ada banyak yang menggemakan persetujuan mereka. Namun, siapapun bisa melihat keserakahan yang melonjak di hati orang-orang ini. Lindong mendengar suara-suara yang memenuhi udara dari dalam kerumunan saat matanya berangsur-angsur menjadi sedingin es. Mata besar Mu Lingshan, yang ditarik olehnya, juga menunjukkan kemarahan yang besar. Swoosh! Sebuah cahaya perak tiba-tiba turun dari langit sementara mata Lindong dipenuhi dengan kedinginan. Setelah itu menutupi Lindong dan Mu Lingshan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Haha, teman-temanku, sejak kamu tiba, tunjukkan dirimu. Pang Hao tersenyum melihat keduanya yang dibungkus oleh cahaya perak dan berkata. Desir, banyak orang di sekitar Lindong awalnya mulai melihat adegan ini. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara desir. Tempat yang awalnya terjepit segera dikosongkan. Selanjutnya, banyak tatapan panas ditembakkan ke Lindong. Lindong tanpa ekspresi di hadapan sepasang mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keinginan membunuh melintas jauh di dalam matanya. Sepertinya Pang Hao mencoba membuatnya menjadi musuh bersama semua orang, sepertinya bepergian ke Laut Setan Chaotic memang sangat berbahaya. Bahkan seseorang yang belum pernah dia temui dengan tersenyum dapat mendorongnya ke dalam bahaya besar pada pertemuan pertama mereka. Lindong perlahan berbalik di depan mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pang Hao yang menyeringai di atas bangunan batu. Dia berbicara dengan suara samar, skemamu benar-benar brilian. Pang Hao tersenyum. Sepertinya dia tidak mengerti arti kata-kata Lindong. Sebagai gantinya, dia tersenyum berkata, temanku, karena kamu juga pemilik kunci menara perak, mengapa kamu tidak naik dan duduk? Kecantikan berpakaian putih di gedung itu mengalihkan pandangannya. Setelah itu, mereka berhenti di serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi pemuda di bawah. Apakah orang ini adalah orang yang telah membalikkan wilayah Laut Angin Surga dan mengambil kunci menara perak dari Gua Angin Jahat?
Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melirik Pang Hao dan berkata, "Saya menghargai undangan Anda. Namun, saya saat ini sedikit sibuk dan saya tidak akan bisa tinggal." Lindong tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah berbicara, saat dia berbalik dan mencoba untuk pergi. Situasi saat ini tidak menguntungkannya. Awalnya, dia berencana untuk menyembunyikan identitasnya untuk sementara dan hanya muncul ketika gua akan dibuka. Dia tidak pernah menyangka bahwa identitasnya akan diungkap oleh Pang Hao tepat setelah dia tiba. Kemungkinan dia akan menjadi sasaran banyak orang sekarang. Itu, Lindong mengepalkan tangan di bawah lengan bajunya dengan erat. Ada niat membunuh yang padat melonjak di dalam hatinya. Jelas, tindakan Pang Hao telah membangkitkan keinginannya untuk membunuhnya. Pang Hao tersenyum menyaksikan Lindong menarik Mu Lingshan, berbalik dan pergi. Namun, dia tidak menghentikan yang terakhir. Sebaliknya, matanya hanya berisi candaan dan ejekan yang semakin sadis. Duo Lindong berjalan langsung keluar kota melalui jalan batu kuno di depan banyak pasang mata. Banyak pasang mata di sekitar mereka menyerupai serigala yang rakus dan ganas. Bam! Setelah Lindong berjalan ke ujung jalan, ekspresinya mulai berangsur-angsur berubah suram. Ini karena beberapa sosok manusia dengan aura menakutkan berdiri dengan bangga di depannya. Gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan Power yang kuat perlahan menyebar. "Apakah kamu Lindong? Serahkan kunci menara perak dan aku akan mengizinkanmu pergi." Mata Lindong menjadi benar-benar gelap setelah ia mendengar tawa padat. Dia segera melepaskan tangan kecil Mu Lingshan dan dengan lembut menghela nafas. Sepertinya melarikan diri bukanlah solusi. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menghadapi karakter kejam ini adalah menjadi lebih kejam dari mereka. Berdiri di sampingnya, Mu Lingshan menoleh. Dia kemudian melihat keganasan dan kebrutalan melonjak di mata Lindong. Bab 934, Membunuh sebagai pencegahan. 4 bilah yang memegang sosok manusia berdiri di ujung jalan kuno. Keempat sosok ini mengenakan jubah merah darah dengan pola bilah darah, sementara aroma berdarah samar-samar tersebar dari tubuh mereka. Aura keempat individu ini relatif kuat. Dilihat dari fluktuasi kekuatan Yuan mereka yang hebat, mereka berempat telah melangkah ke tahap Profound Life yang lebih awal, sementara pemimpin mereka berada di puncak dari tahap Profound Life yang lebih dulu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap 4 sosok manusia. Setelah itu, beberapa bisikan dengan cepat menyebar. Itu adalah pedang darah 4 jenderal dari Sekte Pedang Darah. Pemimpinnya adalah Lu Zong, kan? 4 orang itu akhirnya memimpin. Orang-orang ini benar-benar tidak sabar. Aku ingin tahu bagaimana Lindong akan melawan 4 orang ini. Mereka adalah ahli yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di Laut Setan Chaotic. 4 jenderal pedang darah berspesialisasi dalam pertempuran bersama. Jika mereka berempat bergandengan tangan, bahkan ahli tahap Profound Life yang sempurna pun akan mengalami kesulitan. Lindong ini benar-benar sedikit sial. Senyum haus darah terungkap di wajah mereka ketika 4 sosok manusia berjubah merah mendengar banyak bisikan dari lingkungan mereka. Pemimpin sedikit memiringkan kepalanya, dan menatap Lindong. Bekas luka pisau yang memotong dari sudut matanya di seluruh wajahnya membuatnya tampak agak menyeramkan. "Lindong, serahkan kunci menara perak. Bagaimanapun, bahkan jika Anda tidak memiliki kuncinya, Anda masih bisa masuk dan melihat-lihat interiornya begitu gua dibuka. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda karena itu." Petik 2. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong yang bermata sedikit murung tiba-tiba mengeluarkan desahan lembut. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah yang agak muda itu tiba-tiba mengungkapkan keganasan yang menyebabkan rasa takut muncul di dalam hati seseorang. Nyah, sebuah frase sederhana yang tidak memiliki banyak emosi muncul dari mulut Lindong. Setelah itu, lingkungannya menjadi sedikit sunyi. Banyak pasang mata mengandung berbagai emosi saat mereka melihat Lindong. Kemungkinan mereka tidak menyangka yang terakhir akan sangat tidak masuk akal bahkan pada saat ini. Apakah dia tidak menyadari bahwa 4 orang di depannya adalah orang-orang yang haus darah yang tangannya berlumuran darah? "Kamu punya nyali." Wajah pria berjubah merah dengan bekas luka pedang sedikit bergetar. Segera setelah itu, mulutnya tersenyum. Senyum yang dipenuhi dengan niat membunuh. "Ingatlah namaku, Lu Zong dari Sekte Pedang Darah. Karena Anda membawa kunci menara perak, saya akan membiarkan Anda mati mengetahui siapa yang membunuh Anda." Senyum di wajah Lu Zong melebar. Setelah itu, matanya langsung berubah gelap dan kejam seperti ular beludak. "Bunuh dia."
Bang! Setelah suaranya terdengar, Yuan Power yang agung tiba-tiba meletus dari dalam tubuh tiga individu di sampingnya. Pedang panjang berwarna darah di tangan mereka memantulkan kilau dingin yang menyeramkan di bawah sinar matahari. Kemarahan melintas di mata besar Mu Lingshan saat dia melihat ini dari samping Lindong. Dia akan mengeluarkan penutup peti mati kehidupan untuk mengubah orang-orang ini menjadi daging cincang. Namun, dia dihentikan oleh tangan terulur Lindong. Izinkan saya, Lindong berbicara dengan suara lembut. Sepertinya dia sudah salah sejak awal. Itu menggelikan baginya untuk menghindari dan menyerah pada orang lain di tempat seperti itu. Para ahli yang hadir di sini berasal dari Chaotic Dimensi, dan menjilati darah dari pedang mereka adalah hal biasa bagi mereka. Jika dia ingin menyimpan kunci menara perak, dia tidak punya pilihan selain membuat orang lain takut padanya. Keempatnya adalah pilihan terbaik untuk dijadikan contoh. Mu Lingshan mengangguk dan mundur. Dia agak menyadari kekuatan Lindong. 4 individu di hadapannya mungkin bukan keberadaan yang baik, tetapi akan sangat sulit bagi mereka untuk memanfaatkan Lindong. Astaga, pisau tajam melintas di depan Lindong sementara Mu Lingshan mundur, saat 3 sosok bergegas menuju Lindong dengan cara seperti hantu. Bilah darah mereka menebas dengan kejam, menggambar busur rumit saat mereka dengan kejam menyerang titik vital Lindong. Serangan ketiganya sangat selaras satu sama lain. Menambahkan kekuatan tahap Profound Life mereka, kekuatan serangan ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Keempat jenderal pedang darah ini memang memiliki beberapa kemampuan. Bocah kecil, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kemampuan namun memiliki sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Wajah jahat ketiganya dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Pisau tajam bersinar menyapu, dan langsung mendarat di Lindong dengan kecepatan kilat. Ekspresi kejam muncul di wajah ketiganya saat pedang bersinar mendarat di tubuh Lindong. Seolah-olah mereka telah menyaksikan adegan berdarah tubuh Lindong yang dipotong-potong. Dentang. Namun, suara metalik yang jernih tiba-tiba terdengar saat senyum kejam itu muncul di wajah mereka. Setelah itu, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar dari pedang mereka. Kekuatan itu secara langsung menyebabkan tangan mereka, yang memegang bilah darah, menjadi mati rasa. Mereka bertiga mengangkat kepala karena terkejut. Namun, tempat pedang darah mereka mendarat di tubuh Lindong sekeras logam. Aura pedang yang tangguh bahkan tidak bisa membelah kulit Lindong. Tubuh fisik yang kokoh. Ekspresi beberapa individu berangsur-angsur menjadi suram saat mata yang tak terhitung jumlahnya itu mengeras. Kamu benar-benar berani mencoba dan merampok orang lain hanya dengan sedikit kekuatan ini. Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap ketiga individu yang sekarang memiliki sedikit ketakutan di mata mereka, saat ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Kilatan tak menyenangkan segera muncul di mata tiga ahli tahap kehidupan mendalam yang maju ketika mereka mendengar ini. Segera, Yuan Power meledak. Pisau bersinar berbalik, dan 3 lampu pisau berwarna darah memotong udara dan memotong tenggorokan Lindong seperti gunting. Berderak, Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lampu hijau melonjak, dan 4 tato cahaya naga hijau mengalir di lengannya. Selanjutnya, dia meraih 3 lampu pedang berwarna darah dan dengan kejam menghancurkannya. Lampu hijau berkedip saat 3 lampu bilah langsung hancur. Kakak kedua, mundur dengan cepat. Saat Lu Zong menyaksikan adegan ini, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia tiba-tiba berteriak, kekuatan Lindong tampaknya telah melebihi harapan mereka. Ekspresi dari 3 ahli tahap Profound Life tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Mereka segera berbalik dan buru-buru mundur, mencoba melarikan diri. Namun, pemuda yang belum menyerang, tampaknya telah berubah menjadi singa yang terbangun saat mereka mulai mundur. Niat membunuh muncul dari kedua matanya yang hitam pekat seperti air banjir. Astaga, semua orang hanya melihat kilatan lampu hijau. Tubuh Lindong sudah muncul di depan trio dalam mode seperti hantu. 4 tato cahaya naga hijau melonjak di lengannya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan tinju yang sangat liar dan ganas terbang ke depan. 3 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut mengatupkan gigi mereka, saat 3 bilah darah yang bersilangan menebas sementara Yuan Power mereka yang agung benar-benar dikeluarkan. Bang! Tinju yang diliputi lampu hijau dengan kejam menghantam 3 bilah darah. Setelah itu, raungan naga terdengar. Lampu hijau meletus, dan 3 bilah darah meledak dalam sekejap. Kotor, kekuatan liar dan kekerasan ditransmisikan ke dalam tubuh 3 ahli tahap kehidupan mendalam yang maju dari bilah yang patah.
Masing-masing dari mereka segera memuntahkan seteguk darah segar, saat tubuh mereka terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. 3 ahli tahap Profound Life yang maju menderita kekalahan telak setelah 1 pukulan. Namun, keganasan di mata Lindong tidak berkurang setelah mengirim ketiganya terbang dengan pukulan. Lengan bajunya tiba-tiba berayun saat 3 bilah pedang yang hancur tiba-tiba memotong udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, mereka menusuk dahi 3 individu di bawah berbagai ekspresi yang berubah. Celepuk, suara potongan pedang yang memotong kilat menyebabkan hati banyak orang bergetar. Setelah itu, mereka menyaksikan 3 sosok jatuh dari langit. Segera, murid mereka menyusut. Lindong ini benar-benar sedikit kejam. Beraninya kamu. Lu Zong juga terpana dengan pemandangan di depannya. Segera setelah itu, kepahitan dan kebencian tiba-tiba melonjak di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong bahkan lebih kejam dari mereka. Kamu juga harus menemani mereka. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum menemukan target Anda. Petik 2. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh ke arah Lu Zong. Segera setelah itu, semua orang melihat 10 tato cahaya naga hijau tiba-tiba muncul dari permukaan tubuh Lindong. Desir, 8 tato cahaya naga hijau melilit Lindong saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba melesat keluar. Tebasan jiwa leluhur darah, kekuatan Yuan yang luar biasa agung secara gila-gilaan tersapu dari dalam tubuh Lu Zong. Matanya penuh dengan kepahitan dan kebencian, saat bilah darah di tangannya tiba-tiba menebas ke bawah. 1000 kaki cahaya pedang berwarna darah besar tiba-tiba bersiul. Seluruh jalan kuno dihancurkan dengan paksa oleh aura pedang yang tangguh pada saat ini. Astaga, lampu hijau melintas. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan langsung dengan aura pedang berwarna darah di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, raungan naga terdengar. Aura pedang yang tampaknya besar dan tajam itu hancur seketika di bawah serangan lampu hijau. Bagaimana ini mungkin? Lu Zong memperhatikan saat cahaya hijau yang terpantul di matanya diperbesar dengan kecepatan kilat, sementara kengerian menyembur di matanya. Serangannya yang kuat tidak mampu menjadi penghalang sekecil apapun bagi Lindong. Bang! Cahaya hijau seolah menembus ruang angkasa. Itu menghancurkan aura pedang seperti pisau panas yang memotong mentega dan menembak ke arah Lu Zong seperti panah tajam, sebelum menembus tubuh Lu Zong. Darah segar terbang. Cahaya hijau berkumpul di belakang tubuh Lu Zong, sebelum perlahan memudar, saat tubuh Lindong sekali lagi muncul di bawah banyak tatapan mata. Tangan Lindong dengan lembut jatuh di sisi tubuhnya, sementara tubuh Lu Zong jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke tanah. Kengerian dan ketakutan masih melekat di wajahnya. Sekali tembak mati, kerumunan menyaksikan saat kemenangan diputuskan dalam sepersekian detik. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin. Seorang ahli tahap Profound Life yang mencapai puncak telah terbunuh sedemikian rupa. Siapa lagi yang masih ingin memiliki kunci menara perak ini? Darah segar perlahan menetes dari tangan Lindong. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan pupil hitam pekat yang dipenuhi dengan ketidakpedulian, sementara suaranya yang dingin menyebar ke seluruh kota yang tiba-tiba sunyi. Bab 935, Air Tenang Mendalam. Kota yang semula kacau tampaknya telah menjadi tenang pada saat ini. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka menatap pemuda di ujung jalan kuno itu. Kebrutalan yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir menyebabkan bahkan pupil dari beberapa individu yang kejam, yang menjilat darah dari pedang mereka, menyusut. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar akan membunuh kelompok Lu Zong dalam sekejap. Banyak dari mereka bahkan mengantisipasi pertempuran sengit terjadi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran telah berakhir saat lampu hijau menyala. Selain itu, sekarang ada 4 mayat yang tercoreng di tanah. Semua orang bisa dengan jelas merasakan betapa menentukan serangan sepersekian detik Lindong itu. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada kelompok Lu Zong saat dia mengambil nyawa mereka saat dia menyerang. Kekejaman ini menyebabkan semua orang mengerti bahwa meskipun orang di depan mereka ini mungkin tampak muda, tetapi jika ada orang yang memperlakukannya seperti orang kecil yang tidak berpengalaman, itu mungkin akan sangat bodoh. Karena metode kejam Lindong, tidak ada yang berani mengatakan apapun setelah kata-katanya yang padat terdengar. Beberapa individu asli, yang akan menimbulkan masalah, juga menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka ingin memiliki kunci menara perak, seseorang juga harus tetap hidup untuk menikmatinya. Haha,
Teman ini memang cukup kuat. Tidak heran Anda bisa mendapatkan kunci perak ketiga. Pang Hao di gedung batu menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum. Dia langsung bertepuk tangan dan tertawa. Saat dia berbicara, ejekan di mata Pang Tong juga sangat berkurang. Dia tahu tentang reputasi pedang darah 4 jenderal. Jika mereka bekerja bersama, mereka bahkan akan mampu melawan ahli tahap Profound Life yang sempurna. Namun, mereka semua dibunuh oleh Lindong dalam rentang waktu yang singkat. Sepertinya kekuatan yang terakhir agak melebihi harapannya. Duduk di dalam bangunan batu, Liu Xiangxuan sedang bermain dengan cincin giok di jarinya dengan tangannya yang panjang dan halus. Matanya yang cantik terangkat sedikit saat dia menatap sosok kurus di kejauhan. Sedikit kejutan melintas di matanya yang sipit. Sepertinya Lindong memang bukan individu yang sederhana. Tidak heran dia bisa merebut menara perak dari ahli tahap kematian mendalam. Meskipun kemungkinan besar dia menggunakan beberapa trik dalam prosesnya, hasil akhirnya masih sesuatu yang bisa dia banggakan. Bagaimanapun, ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh individu biasa. Lindong menghapus jejak darah di tangannya sambil berdiri di jalan kuno. Dia kemudian menoleh dan menatap Pang Hao yang tersenyum dengan acuh tak acuh. Orang ini memang harimau yang tersenyum. Jika bukan karena Lindong telah jatuh ke dalam perangkapnya sebelumnya, kemungkinan dia akan berpikir bahwa orang ini adalah individu yang cukup ramah. Pang Hao, aku tidak tertarik bertarung denganmu. Oleh karena itu, Anda tidak harus berkomplot melawan saya. Jika Anda terus melakukannya, saya hanya akan mengambil kunci menara perak saya dan meninggalkan wilayah Laut Petir Langit. Pada saat itu, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Lindong menatap Pang Hao dan berbicara dengan suara samar. Pang Hao menyipitkan kedua matanya. Senyum di wajahnya tampaknya menjadi lebih padat saat dia tertawa. Apa yang dikatakan saudara Lindong? Saya belum melakukan apapun untuk Anda. Sebaliknya, saya hanya dengan ramah mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Pang Hao berhenti setelah berbicara sampai saat ini. Senyumnya tampak menjadi sedikit dingin. Saya tahu bahwa Anda cukup terampil. Namun, Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depan gerbang 9 tenang saya. Petik 2. Apakah begitu? Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Lampu hijau di tubuhnya, yang sedikit melemah, sekali lagi meletus seperti air banjir. Pang Hao juga mengangkat tangannya dengan lembut saat dia melihat adegan ini. Suara angin kencang segera muncul di langit di belakangnya. Banyak sosok muncul di udara di atas kota dalam mode seperti hantu. Orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat dan hampir semuanya memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam. Banyak ahli di dalam kota mengangkat alis mereka sedikit setelah melihat ini. Dari kelihatannya, Pang Tong tampaknya berniat menyerang Lindong dan merebut kunci menara perak dari tangan Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, matanya menyapu langit sebelum akhirnya berhenti di belakang Pang Hao. 3 sosok kuat muncul dalam sekejap. Berdasarkan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, mereka tampaknya memiliki setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna. 4 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang semuanya ada di sini. Keempat individu ini adalah individu paling menonjol dari generasi muda di gerbang 9 tenang. Gerbang 9 tenang sebenarnya bersedia untuk mengirim mereka semua kali ini. Petik 2. Seorang pria di belakang Pang Hao membuka mulutnya dan tersenyum di tengah percakapan yang memenuhi langit. Kedua matanya agak menyeramkan saat dia menatap Lindong di kejauhan. Dia tertawa, "Kakak, anak kecil ini sepertinya tidak memberi kita wajah apapun. Mengapa kita tidak langsung menyerangnya dan merebut kunci menara perak?" Pang Hao tersenyum padat dan mengangguk. Swoosh! Mata 3 orang di belakang Pang Hao menjadi gelap dan dingin setelah melihat anggukan terakhir. Majestic Yuan Power tiba-tiba meletus. Mereka bertiga maju ke depan pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka membentuk banyak bayangan di udara. Tubuh mereka menerkam ke arah Lindong dengan cara seperti hantu. 3,5 langkah untuk menyempurnakan para ahli tahap Profound Life yang menyerang pada saat yang bersamaan. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan 3 sosok seperti hantu yang diperbesar dengan cepat di matanya. Namun, tepat saat dia hendak menyerang, sosok halus tiba-tiba memimpin untuk menyerang ke depan. Sebuah penutup peti mati hitam besar muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkannya dengan kejam. Cahaya hitam melesat keluar dan menabrak 3 sosok yang bergegas mendekat. Bang!
Suara rendah dan teredam muncul di udara. Segera semua orang tercengang melihat tiga sosok yang menyerang dengan ganas itu dikirim terbang. Mereka kemudian terhuyung mundur di udara sebelum dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Namun, semua ekspresi mereka tampak jelek dan terpana ketika mereka menunjukkan diri. Kamu benar-benar berani mengirim sampah seperti itu. Apakah kamu tidak takut bahwa nenek kecil ini akan meremukkan mereka sampai mati? Petik 2. Sosok kecil yang lembut itu berdiri di udara. Tangannya memeluk penutup peti mati hitam, yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia melihat tiga sosok manusia yang dikirim terbang dengan jijik. Suaranya yang seperti bel perak jernih dipenuhi dengan ejekan. Gadis kecil ini sebenarnya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar tempat itu tercengang ketika mereka melihat gadis kecil berpakaian hijau yang berdiri di udara. Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh yang terakhir sebenarnya telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatannya sudah sebanding dengan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Pang Hao juga sedikit terkejut karena perubahan tak terduga ini. Matanya suram saat dia melirik Mu Lingshan dan dengan dingin tertawa, "Aku bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Sepertinya Anda telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup hanya karena ini?" Meskipun wilayah Laut Petir Langit tidak mengizinkan para ahli top dari Gerbang 9 tenang saya, apakah Anda benar-benar percaya bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menghabisi Anda? Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Sebuah kilatan dingin melintas di mata Lindong tapi dia tidak menyerah. Meskipun banyak ahli dari Gerbang 9 tenang telah muncul, Lindong juga jelas menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya barisan mereka. Gerbang 9 tenang lebih kuat dari Gua Angin Jahat. Akan sedikit terlalu pelit bagi mereka untuk hanya mengirim orang-orang ini. Meskipun demikian, Lindong tidak merasa takut. Ini karena bahkan jika seorang ahli tahap kematian mendalam benar-benar mengikuti di samping Pang Hao, dia dapat mengandalkan mayat langit yang memakannya untuk mengikat ahli seperti itu. Dia tidak ingin mencari masalah. Namun, jika masalah datang mencarinya, dia juga akan mengirimnya terbang dengan tendangan. Senyum di wajah Pang Hao secara bertahap tersebar. Majestic Yuan Power melonjak di sekelilingnya. Ada aura yang cukup mengejutkan menyebar darinya. Pang Hao juga telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Tangan kecil Mu Lingshan sekali lagi mengencangkan cengkeramannya pada penutup peti mati kehidupan setelah dia mendeteksi gerakan Pang Hao. Tampaknya pertarungan besar akan segera pecah pada tanda pertama ketidaksepakatan. Kalian berdua, alasan kami datang ke sini adalah karena Gua Reinkarnasi. Namun, kami sudah mulai bertarung bahkan sebelum kami memasuki gua. Tidakkah menurutmu ini terlalu ceroboh? Suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba terpancar dari gedung tepat saat kedua belah pihak sedang berhadapan. Setelah itu, semua orang melihat gaun putih melayang saat Liu Xiangxuan dengan lembut menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Wajahnya yang sangat cantik muncul di depan banyak pasang mata. Lindong menatap wanita berpakaian putih, yang telah melangkah maju. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dalam hal penampilan, kemungkinan besar di antara wanita yang dia temui selama bertahun-tahun ini, hanya Ling Qingzu yang sebanding dengannya. Kalian berdua memiliki kunci menara perak masing-masing. Kami masih perlu bekerja sama untuk membuka gua. Jika ada yang mengalami kecelakaan selama periode waktu ini, kemungkinan akan menunda pembukaan gua. Petik 2. Mata Pang Hao berkedip setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya muncul kembali. Xiangxuan benar. Kalau begitu, aku akan berhenti bertarung untuk sementara hari ini. Lindong melirik mereka berdua. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Mu Lingshan segera mengikutinya setelah melihat ini. Teman ini, badai petir di atas wilayah Laut Petir Langit akan mereda 3 hari kemudian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik kami untuk masuk. Mudah-mudahan, Anda juga akan muncul. Lagi pula, membuka gua membutuhkan 3 kunci. Liu Xiangxuan melihat ke belakang Lindong. Bibir merahnya terbuka dengan lembut saat dia berbicara. Aku akan pindah 3 hari kemudian. Lindong tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya, menggerakkan tubuhnya dan bergegas keluar kota. Dia dengan cepat menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Haha, sepertinya pesona Xiangxuan tidak banyak membantu kali ini. Anak kecil itu benar-benar tidak romantis. Pang Hao memandang Lindong, yang telah pergi dengan cepat,
sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Liu Xiangxuan hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Meskipun dia sadar betapa mematikan pesonanya pada pria, itu tidak berarti bahwa setiap pria akan merendahkan diri di bawah roknya. Dari cara Lindong menyerang sebelumnya, jelas bahwa dia adalah orang yang sangat tegas dan tangguh. Kecantikan sepertinya tidak banyak berpengaruh padanya. Suasana di dalam kota sekali lagi menjadi santai setelah kepergian Lindong. Mata banyak orang berkedip saat mereka melihat ke arah yang ditinggalkan Lindong. Pada akhirnya, tidak ada yang melakukan apapun. Kekuatan yang Lindong dan gadis kecil di sampingnya telah tunjukkan sebelumnya adalah pencegahan yang cukup kuat. Semua orang tahu bahwa merebut kunci menara perak dari tangan Lindong bukanlah hal yang berarti. Tentu saja, ada juga beberapa pengamat yang menonton ini dengan mata dingin. Ada banyak ahli yang bergegas ke gua reinkarnasi kali ini. Ini secara alami termasuk beberapa yang menyembunyikan kekuatan mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang berencana mengekspos diri mereka pada saat ini. Perjalanan ke gua ahli tahap reinkarnasi ini masih dipenuhi dengan banyak faktor yang dalam dan tidak diketahui. Sementara Lindong meninggalkan kota, dia tidak menemukan bahwa 3 orang sedang menatap punggungnya dari gunung, yang jaraknya tidak jauh dari kota. Pakaian ketiga individu ini memiliki lambang berpotongan punggung dan berwarna putih. Tampaknya ada campuran yin dan yang. Lindong pasti akan mengenali simbol ini jika dia melihatnya. Ini karena simbol ini mewakili sekte tertentu. Sekte itu disebut Gerbang Yuan. Bab 936, memasuki wilayah Laut Petir Langit. 3 sosok manusia berdiri di puncak gunung. Yang berdiri di depan memiliki rambut panjang. 2 helai rambut putih pucat terkulai dari dahinya, sementara matanya hitam pekat seperti tinta, dengan kilau aneh yang samar-samar hadir di dalamnya. Tatapannya terkunci pada sosok berangkat Lindong di kejauhan, dan itu cukup lama sebelum dia perlahan-lahan menarik kembali tatapannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Jadi, itu Lindong, kan?" Setelah mendengar pertanyaannya, 2 pria di sampingnya juga tersenyum. Salah satu dari mereka mengambil gulungan dari lengan bajunya dan membukanya. Sosok bercahaya hadir di dalam, dan sosok bercahaya itu tampak persis seperti Lindong. Ya, ini pada dasarnya menegaskan bahwa dia Lindong, murid Sekte Dao yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kami. Seorang pria dengan rambut secemerlang perak berkata dengan senyum tipis. Ah, dia memang mampu. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa mengumpulkan barisan seperti itu setelah diusir dari wilayah Suan Timur ke Laut Setan Caotik ini. Pria lain menambahkan dengan senyum tipis. Orang ini sangat tinggi dan kurus. Selanjutnya, kulitnya tembus pandang seperti batu giok, membuatnya terlihat agak aneh. Tidak heran dia bisa bermain-main dengan Yuan Chang dan 2 lainnya, ketiga orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan. Kata pria berambut perak itu. Haha, ketika kami pertama kali pergi untuk berlatih dan mengalami dunia luar, ketiga bocah itu baru saja mulai menonjol di sekte, pemimpin itu berkata sambil tertawa, Yuan Chang dan 2 lainnya sebenarnya cukup berbakat. Jika mereka ditempatkan di Laut Setan Caotik, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pang Hao atau Liu Xiangxuan, mereka seharusnya masih bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri di antara generasi muda. Pada akhirnya, karena mereka memiliki akhir seperti itu hanya bisa berarti bahwa Lindong terlalu kuat. Setelah secara pribadi mengambil tindakan, bahkan 3 master sekte tidak dapat membunuhnya. Hanya ini saja adalah sesuatu yang bahkan Zhou Tong dari Sekte Dao saat itu tidak dapat mencapainya. Setelah mendengar kata-kata itu, 2 lainnya mengangguk setuju, sebelum berkata, sudah kurang dari setahun sejak dia tiba di Laut Setan Caotik, kan? Namun, dia sudah berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia bahkan berani menghadapi karakter tangguh dan ganas di kalangan generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya kekuatan dan kemampuannya memang lumayan. Haha, dia memang cukup baik. Namun, karena sekte telah mengirimkan perintah, dan kami kebetulan bertemu dengannya, mari kita bertindak. Lagi pula, kami adalah kelompok 3 raja kecil Gerbang Yuan sebelumnya, gelar yang memberikan kemuliaan dan prestise. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindong menghancurkannya? Pemimpin itu berkata dengan senyum tipis. Jadi apa yang kakak ingin lakukan? Ketika kami berada di Gerbang Yuan saat itu, kami hampir berhasil membuat kakak perempuan senior dari Aula Langit Sekte Dao berlutut dan memohon pengampunan selama kompetisi sekte besar. Pria berambut perak itu bertanya sambil menunjukkan wajah ingatan.
Dari kelihatannya, dia tampaknya mengenang saat-saat mereka mengguncang langit di wilayah Suan Timur. Tidak perlu terlalu cemas. Awalnya, kami datang ke sini untuk melihat apa yang dimaksud dengan hunian gua reinkarnasi ini. Adapun Lindong, mari kita tunggu dia memasuki gua sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, kita akan dengan mudah mengambil kunci menara peraknya, kata pemimpin itu. Baik-baik saja maka, setelah memasuki kediaman gua reinkarnasi, akan sulit bagi bocah itu untuk melarikan diri. Setelah berurusan dengannya, mari kita simpan mayatnya. Ketika kami kembali ke wilayah Suan Timur, kami akan memberikannya kepada Sekte Dao. Haha, ini bisa dianggap sebagai keadilan, kan? Pria dengan kulit seperti batu giok berkata setelah merenung sebentar. Setelah mendengar kata-kata itu, dua lainnya mulai tersenyum. Pada saat itu, wajah para anggota Sekte Dao seharusnya cukup spektakuler. Swoosh! Lindong dan Mu Lingshan secara bertahap menjauhkan diri dari kota batu di tengah pulau. Selanjutnya, sosok bergeraknya secara bertahap melambat, sebelum mendarat di pohon besar. Dia sedikit mengernyitkan dahinya saat dia melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa seperti seseorang memata-matai dia. Perasaan ini seperti sedang ditatap oleh seekor ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Ada apa kakak Lindong? Mu Lingshan bertanya dengan bingung saat dia mendarat di samping Lindong. Tidak apa, Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Di lokasi mereka saat ini, perasaan di mata-matai sudah benar-benar hilang. Namun, ini masih membuatnya agak waspada. Sebelumnya, dia merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat di dalam kota batu. Jelas, ada beberapa ahli yang terpikat ke sini oleh penghuni gua reinkarnasi ini. Sepertinya pasti akan ada pertarungan yang menakjubkan di kediaman gua reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakak Lindong? Mari kita tunggu untuk saat ini. Kami akan pindah setelah 3 hari. Lagi pula, kami membutuhkan koordinasi ketiga kunci menara perak untuk membuka tempat tinggal gua reinkarnasi. Selain itu, kita harus ekstra hati-hati selama beberapa hari ke depan. Kami tidak memiliki sejumlah besar ahli seperti Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius. Karena itu, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Lindong menjawab. Mu Lingshan mengangguk. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut menghembuskan seteguk udara, sebelum mengintip ke kejauhan. Dia menatap langit yang penuh dengan awan guntur hitam dan permukaan laut yang gelap gulita. Kegelapan seperti itu mirip dengan binatang buas kuno, siapapun yang masuk tampaknya akan dilahap. Sepertinya wilayah laut ini agak berbahaya. Dalam 3 hari berikutnya, Lindong dan Mu Lingshan menemukan daerah terpencil di pulau itu untuk sementara waktu. Di sini, mereka menghindari konflik sambil diam-diam menunggu waktu berlalu. Selama 3 hari ini, Lindong bisa merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin menakutkan. Selanjutnya, mayoritas dari mereka yang dimiliki agak kuat. Itu masuk akal, karena ingin mencampurkan kekacauan seperti itu tanpa sedikit kemampuan hanya akan menjadi makanan bagi orang lain. Karena jumlah ahli di pulau itu terus meningkat, pulau itu juga mulai menjadi agak kacau. Dengan lebih banyak orang, jumlah konflik akan mengikuti dan meningkat. Lebih jauh lagi, tidak satu pun dari mereka di sini adalah orang suci, dengan jumlah orang yang akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun merupakan mayoritas yang baik. Oleh karena itu, selama 3 hari yang singkat ini, konflik yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Beberapa orang meninggal di pulau itu bahkan tanpa melihat sekilas tempat tinggal gua reinkarnasi, menyebabkan orang-orang menghela nafas sekali lagi pada kekejaman umum di Laut Setan Chaotic. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bisa menjadi mangsa di mata orang lain setiap saat. Karena pulau menjadi benar-benar kacau, Lindong dan Mu Lingshan tidak dapat berada dalam kedamaian total. Kunci menara perak di tangannya masih menarik beberapa orang yang dikuasai oleh keserakahan. Tentu saja, nasib orang-orang ini akan dikirim terbang sambil memuntahkan darah oleh penutup peti mati kehidupan yang memegang Mu Lingshan. Setelah 3 hari, tidak ada yang berubah untuk Lindong, sementara Mu Lingshan mendapat julukan Little Demoness. Lebih jauh lagi, setelah menemukan nama panggilan ini, alih-alih menjadi marah, dia menjadi sangat senang dan bahagia, dan terus memukul orang dengan antusiasme yang meningkat. Alasan mengapa suku setan laut secara tradisional dikenal karena kekerasannya sekarang tidak diragukan lagi terungkap.
Menyusul kekacauan dan kekacauan di wilayah ini, hari ketiga akhirnya tiba. Setelah kedatangan hari ketiga, Lindong, yang duduk di atas batu yang mencuat di puncak gunung, perlahan membuka matanya. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya terpantul di matanya. Pada saat ini, seluruh pulau meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, sementara kegemparan bergema dari kejauhan. Swosh swosh swosh. Pulau itu tampaknya telah berubah menjadi sarang monster pada saat ini. Sosok manusia tampaknya menutupi langit dan tanah saat mereka terbang, sebelum dengan cepat menembak ke arah kedalaman wilayah Laut Petir Langit. Perjalanan berburu harta karun dari kediaman Gua Reinkarnasi telah resmi dimulai. Kita juga harus pergi. Lindong berdiri dan berbicara sambil tersenyum ke arah Mu Lingshan, yang menunggu dengan penuh semangat di sampingnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan menembak. Cahaya hijau melonjak, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Menembak keluar dari pulau, mereka terbang menuju kedalaman wilayah Laut Petir Langit. Saat mereka terbang dari pulau itu, beberapa tatapan dari sekitarnya melesat. Selama 3 hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah lama menyebar. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang tahu tentang informasi ini. Di mana Anda pikir Anda mencari? Setelah melihat tatapan itu, wajah kecil Mu Lingshan, yang berada di samping Lindong, langsung dipenuhi dengan niat jahat, saat dia berteriak dengan suaranya yang menggemaskan. Setelah melihat penampilan Mu Lingshan ini, kulit beberapa orang berubah. Sejak kemarin, reputasi mantan telah tumbuh agak besar, dan bahkan para ahli di tahap kehidupan mendalam yang sempurna telah dipukul olehnya. Jadi, hanya ada sedikit orang di pulau itu yang berani memprovokasi iblis kecil yang lucu namun biadab ini. Lindong tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika dia melihat ini terlihat. Pada saat berikutnya, lampu hijau di sekitar tubuhnya mekar, saat kecepatannya meningkat sekali lagi, dan mereka melesat ke wilayah Laut Hitam. Gemuruh. Tepat saat mereka menembak ke wilayah Laut Hitam, guntur yang tak tertandingi terdengar di langit. Gemuruh guntur yang mengamuk menyebabkan bahkan hati Lindong bergetar sedikit. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap kerumunan yang bergegas ke wilayah laut ini seperti segerombolan belalang, sebelum mengalihkan pandangannya ke kedalaman wilayah Laut Petir Langit, saat pandangan fanatik muncul dari sudut mulutnya. Simbol leluhur Thunderbolt, ini aku datang. Bab 937, Wilayah Laut Petir Langit yang berbahaya. Gemuruh. Gemuruh guntur mengamuk yang rendah dan dalam terdengar terus-menerus dari awan guntur yang tak berujung di langit. Suara gemuruh itu mirip dengan kemarahan surga, sangat mengerikan dan menakutkan. Dari dalam awan petir, sambaran petir akan turun dengan cara yang sangat mengamuk dari waktu ke waktu, dengan kejam meledakkan permukaan laut di bawahnya. Sementara ledakan yang dihasilkan menyebabkan gelombang yang menjulang naik, kilat perak menyebar di permukaan laut, saat suara berderak yang menusuk bergema tanpa akhir. Di bawah awan petir yang menutupi langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh seperti segerombolan belalang. Mereka dengan sangat hati-hati menghindari sambaran petir yang meluncur turun dari langit, saat mereka dengan cepat melesat menuju kedalaman wilayah laut. Lindong dan Mu Lingshan termasuk di antara sosok manusia yang tampaknya menutupi langit. Saat tubuhnya melesat, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat awan tebal di langit di atas. Berapa banyak kekuatan petir menakutkan yang terkandung di dalamnya. Menurut perkiraan Lindong, jika seseorang secara sembrono menyerang mereka, bahkan ahli tahap kematian mendalam akan langsung meledak menjadi abu. Tanah yang telah dipilih oleh ahli tahap reinkarnasi sebagai gua tempat tinggal memang memiliki misterinya sendiri. Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari depan tampaknya semakin mengamuk, kata Mu Lingshan, saat matanya yang besar menatap permukaan laut yang jauh yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam dan lebih dalam ke wilayah Laut Petir Langit, energi yang mereka temui semakin mengamuk. Tempat ini sepertinya dipenuhi dengan bahaya di setiap sudut. Tergelincir sedikit saja, dan satu akan terkubur di kedalaman laut yang gelap. Hati-hati, Lindong mengangkat kepalanya. Kilau perak telah muncul di permukaan laut yang jauh. Bahkan dari jauh, dia sudah bisa mengamati pilar petir yang semakin sering turun dari langit. Mu Lingshan menganggukkan kepalanya saat ekspresi di wajah kecilnya menjadi agak muram. Menjadi anggota suku setan laut, dia jauh lebih sensitif terhadap energi mengamuk semacam ini.
Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa pilar-pilar petir itu praktis memiliki kekuatan seperti pemusnahan. Jika seseorang tidak hati-hati dan dipukul, nasibnya akan agak menyedihkan. Kewaspadaan di dalam hati keduanya meningkat, sementara kecepatan mereka juga meningkat secara substansial. Setelah kira-kira 10 menit, mereka akhirnya menyerang di wilayah laut dalam di mana rentetan petir lebih sering terjadi. Bang-bang, hanya setelah mereka akhirnya bergegas ke wilayah ini, Lindong akhirnya bisa merasakan betapa menakutkannya rentetan petir di wilayah laut petir langit ini. Petir secara gila-gilaan turun satu demi satu dari awan petir di langit, kepadatannya menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi agak mati rasa. Ah, di bawah pemboman banyak petir, jeritan menyedihkan mulai terdengar dari sekitarnya. Tangisan sedih akan terdengar dari sosok-sosok yang menembak melintasi langit setelah disambar oleh pilar petir raksasa itu. Bahkan dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas melindungi tubuh mereka, mereka berubah menjadi tumpukan abu hitam yang berasap, saat mereka jatuh terlebih dahulu dari langit ke perairan laut yang gelap gulita di bawah. Gelembung terbentuk saat mayat mereka turun ke kedalaman laut. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat melihat mayat-mayat itu jatuh terus-menerus dari langit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka semua datang ke sini untuk tinggal di gua, dan tidak ada yang ingin menjadi tumpukan abu di dasar laut bahkan sebelum melihat sekilas tempat tinggal gua. Kawanan belalang seperti kerumunan manusia secara bertahap memperlambat kecepatan mereka, saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak dari mereka. Berbagai harta karun yang melindungi kehidupan juga dikorbankan, dan semua orang tampaknya melepaskan pertahanan terkuat mereka. Lindong dan Mu Lingshan juga dengan hati-hati menghindari pilar petir yang turun itu. Detik berikutnya, mata Lindong tiba-tiba menyipit, dan segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat awan hitam di depannya berubah menjadi pusaran air, petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan panik di dalamnya. Oh tidak, ini air terjun kilat. Setelah melihat perubahan pada awan petir, suara rendah dan heran tanpa sadar terdengar dari mulutnya. Bang! Saat suara Lindong memudar, cairan gemerlap seperti kilat mengalir turun dari pusaran awan bentuk seperti sungai yang mengalir dari langit. Itu tampak seolah-olah sebuah lubang raksasa telah robek terbuka di langit. Ledakan, petir cair mengalir, menenggelamkan lebih dari 100 ahli dalam sekejap. Kali ini, sebelum jeritan menyedihkan mereka terdengar, tubuh dan tulang mereka sudah menghilang di dalam cairan petir. Bahkan, roh Yuan mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu sebelum berubah menjadi ketiadaan. Mendesis. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa, setelah melihat tontonan ini, banyak orang di belakang tidak bisa menahan napas pada saat ini, karena keterkejutan dan kengerian memenuhi mata mereka. Lari cepat, rentetan cairan petir juga muncul di sini. Petik 2. Sementara mereka terkejut karena pemandangan di depan mereka, tangisan sedih tiba-tiba terdengar. Hati semua orang bergetar, sebelum mereka semua buru-buru mengangkat kepala. Benar saja, awan petir di atas kepala mereka mulai berputar. Lari cepat, bereaksi cepat, Lindong meraih Mu Lingshan sebagai sayap naga hijau dengan cepat memanjang dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, sosok mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau saat mereka melesat ke depan. Bang! Sama seperti sosok Lindong melesat ke depan, cairan petir mengalir deras di tempat mereka sebelumnya berada. Segera, puluhan sosok manusia berubah menjadi ketiadaan oleh cairan petir. Itu muncul di sini. Persetan, ini adalah rentetan rantai cair petir. Lari cepat. Pada saat yang sama, jeritan ngeri terdengar dari dekat. Detik berikutnya, kerumunan melihat seluruh area awan petir di langit mulai berputar satu persatu. Cairan petir keperakan bercampur dengan energi destruktif bergemuruh dari langit seperti air terjun. Rentetan cairan petir turun dengan sangat cepat. Selanjutnya, area yang dicakup sangat besar, merangkum ratusan dan ribuan kaki, bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk melarikan diri. Setelah turunnya rentetan cairan petir, wilayah laut ini langsung menjadi kacau karena para ahli yang tak terhitung jumlahnya mencoba melarikan diri ke segala arah untuk menghindari kematian. Semua mata mereka menatap tajam ke langit, takut cairan petir tiba-tiba mengalir ke kepala mereka. Dari jauh, lubang-lubang raksasa yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terkoyak di bentangan langit ini, saat air terjun cair mengalir darinya. Ini adalah pemandangan yang spektakuler. Namun, hanya ketika seseorang terjebak di dalam, seseorang dapat merasakan betapa menakutkannya itu. Meraih Mu Lingshan dan berubah menjadi sinar cahaya,
ekspresi Lindong sudah menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam air terjun cair petir. Jika dia tidak hati-hati dan dipukul oleh mereka, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kejam, dia setidaknya akan menderita luka berat. Lebih jauh lagi, menderita luka berat di tempat ini tidak dapat disangkal akan menyebabkan bencana lebih lanjut. Kakak Lindong, lihat orang-orang dari gerbang 9 tenang, sementara perhatian penuh Lindong tertuju pada awan petir, Mu Lingshan tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong mengalihkan pandangannya ke tempat yang sangat jauh dari mereka. Ada sekelompok besar sosok yang menembaki langit di tempat itu. Dari kelihatannya, mereka tidak sedikit pun khawatir tentang rentetan cairan petir. Faktanya, rentetan cairan petir telah menyelimuti mereka sekali, namun, mereka secara tak terduga dapat dengan aman keluar dari dalam tanpa cedera. Orang-orang ini tampaknya memiliki cara untuk bertahan melawan rentetan cairan petir. Saat Lindong sedikit menyipitkan matanya, lampu hijau berkedip di dalamnya. Baru saat itulah dia menemukan layar cahaya perak samar yang menutupi tubuh Pang Hao dan kelompoknya. Fluktuasi dari layar cahaya adalah sesuatu yang dia sedikit kenal. Ini adalah kunci menara perak. Tiba-tiba menghantam Lindong seperti kilat, saat cahaya terang melintas di matanya. Dengan mengepalkan tangannya, menara perak muncul di dalamnya. Saat dia mengirim Yuan Power-nya ke dalamnya, menara perak itu bergetar, sebelum layar cahaya keperakan samar muncul dan menyelimuti mereka berdua. Bang! Saat layar cahaya keperakan muncul, pusaran mulai muncul di awan petir di atas Lindong dan Mu Lingshan. Detik berikutnya, rentetan cairan petir dengan cepat mengalir turun dari atas, menyelimuti keduanya. Lindong itu telah terkena rentetan cairan petir. Bagus, kunci menara perak itu pasti tidak akan dihancurkan oleh rentetan cairan petir. Ayo pergi dan temukan kuncinya. Dengan cepat, di dekatnya, selusin sosok manusia memperhatikan Lindong. Setelah melihat yang kemudian terendam dalam rentetan cairan petir, kegembiraan langsung memenuhi mereka, sebelum mereka menembak untuk mencari kunci menara perak. Astaga! Namun, saat mereka bergerak, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari rentetan cairan petir dalam garis lurus sempurna. Dalam seberkas cahaya hijau ini adalah sosok Lindong dan Mu Lingshan, tanpa satu goresan pun pada mereka. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat tontonan ini, ekspresi sekelompok orang yang ingin mengambil kunci menara perak langsung berubah saat mereka berteriak keheranan. Saat seberkas cahaya hijau dengan cepat melesat melewati sekelompok orang, Lindong menatap mereka, sebelum tiba-tiba menunjukkan senyum mengejek saat dia berkata, hati-hati dengan apa yang ada di atas kepalamu. Saat suaranya terdengar, sosok Lindong sudah melarikan diri dalam sekejap. Sekelompok orang langsung melongo, sebelum mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Cahaya keperakan bersinar terang ke mata mereka, saat rentetan cairan petir langsung turun dari langit, benar-benar menyapu mereka. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kunci menara perak ini benar-benar dapat melindungi pemiliknya saat bepergian di wilayah Laut Petir Langit. Lindong melihat ke belakang saat hatinya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan dan kejutan. Jika ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang rentetan cairan petir yang mungkin turun dari atas kapan saja. Namun, dari kelihatannya, saya khawatir akan ada banyak korban dan kematian. Lindong diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Kemungkinan para ahli yang datang dari berbagai tempat untuk melewati wilayah Laut Petir Langit ini, hampir setengah dari mereka akan terperangkap dalam rentetan rantai cair petir ini. Wilayah Laut Petir Langit ini memang sangat berbahaya. Lindong menghela nafas dalam hati. Namun, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk meratapi atau mengasihani orang-orang ini. Dengan kepakan sayapnya, kecepatannya meningkat dengan cepat, mengirim dia dan Mu Lingshan menembus banyak rentetan cairan petir, dan menembak ke arah bagian terdalam dari wilayah Laut Petir Langit. Sepanjang jalan, Sky Lightning Sea Region menunjukkan reputasinya yang menakutkan sekali lagi, saat berbagai rentetan petir turun dari langit secara berurutan. Energi menakutkan melanda beberapa ahli sampai tubuh dan pikiran mereka menjadi lelah. Untungnya, Lindong dapat mengandalkan perlindungan kunci menara perak untuk berjalan dengan lancar tanpa impedansi. Hanya setelah hampir setengah hari perjalanan, sosoknya akhirnya mulai melambat secara bertahap. Pada saat ini, awan petir di langit di hadapannya telah berubah dari warna awalnya yang hitam pekat menjadi perak yang cerah dan cemerlang. Baut petir menembus mereka satu demi satu, sebelum tampaknya menyerang langsung ke kedalaman laut.
Pada posisi paling tengah adalah sambaran petir berukuran 100.000 kaki. Sebelumnya, sosok Lindong sekecil semut. Adegan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai tak terbatas. Tatapan Lindong terkunci dengan kuat pada sambaran petir besar berukuran 100.000 kaki. Di dalamnya, dia samar-samar bisa melihat tempat tinggal gua raksasa. Adegan ini, persis seperti yang dia lihat di dalam menara perak. Jelas, gua yang tinggal di dalam sambaran petir ini adalah tujuannya, tempat tinggal gua reinkarnasi. Bab 938, Membuka Gua. Petir itu sepertinya telah menghujani ujung awan petir. Itu mencakup area seluas 100.000 kaki, dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka semut sebelumnya. Mahakarya seperti itu tampaknya berasal dari tangan dewa. Lindong sedikit kaget saat dia mengagumi pemandangan di depannya. Kemungkinan besar bahkan ahli super itu, yang telah melangkah ke tahap samsara, tidak akan mampu membangun sesuatu dengan skala ini. Apakah itu gua tempat tinggal ahli tahap reinkarnasi itu? Mata besar Mulingshan menatap dengan rasa ingin tahu di gua yang tinggal, yang samar-samar terlihat dalam sambaran petir selebar 100.000 kaki. Harus, Lindong menjawab sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Selain dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, masih ada sejumlah individu yang melayang di udara di atas laut. Adegan ini menyebabkan rasa dingin yang samar mengalir di tulang punggungnya. Orang-orang dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius memiliki perlindungan dari kunci menara perak, jadi, tidak mengherankan bagi mereka untuk tiba di sini begitu cepat. Namun, yang lain jelas tidak menikmati perlindungan seperti itu. Namun, mereka tidak ketinggalan jauh. Kekuatan mereka benar-benar agak mencengangkan. Orang-orang ini tidak terlalu flamboyan di pulau itu sebelumnya. Namun, jelas bahwa mereka adalah elit sejati. Sementara Lindong menilai para ahli yang pertama tiba, Pang Hao, dari gerbang 9 tenang, memiringkan kepalanya untuk melirik yang pertama, sebelum tersenyum tipis padanya. Dari penampilan Pang Hao, sepertinya dia telah melupakan jebakan yang dia buat untuk Lindong 3 hari yang lalu. Menanggapi keramahan seperti itu, Lindong hanya memandang dengan tatapan terpisah. Setelah mengalami skema jahat Pang Hao, dia secara alami tidak percaya bahwa yang terakhir akan menghapus dendam mereka dengan senyuman. Dia jelas tahu bahwa jika Pang Hao diberi kesempatan, dia akan benar-benar mengambil tindakan dan menghancurkannya tanpa sedikit pun keraguan. Lebih jauh lagi, itu akan menjadi pukulan fatal yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Haha, Saudara Lindong yakin tiba di sini dengan cepat. Kami masih khawatir tentang bagaimana kami akan membuka tempat tinggal gua ini jika kami kekurangan satu kunci. Pang Hao benar-benar mengabaikan tatapan dingin Lindong dan malah tersenyum saat dia berbicara. Lindong memelototinya. Tanpa repot dengan omong kosong apapun, dia langsung bertanya, bagaimana cara membuka gua yang tinggal. Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli di sekitarnya segera mengalihkan perhatian mereka ke. Meskipun mereka telah berhasil tiba di gua yang tinggal, jika Lindong dan dua lainnya tidak bergerak, mereka hanya bisa menunggu tanpa daya di sini. Haha, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi. Namun, setelah mendengar ini, Pang Hao hanya tersenyum, sementara kilatan aneh melintas di matanya. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya, sebelum melirik ke grup misterius Sky Hall di dekatnya. Tidak ada aktivitas sama sekali dari Liu Xiangxuan yang berpakaian putih. Kecemerlangan keperakan yang cemerlang bersinar dari langit, menyebabkan cahaya putih samar terbentuk di sekitar tubuhnya. Penampilannya yang seperti orang suci menyebabkan para penonton di sekitarnya merasa agak terpesona. Lindong juga terpesona sesaat, sebelum tiba-tiba sadar kembali. Tatapannya berubah sedikit serius. Ketika dia melihat Liu Xiangxuan sekali lagi, sepotong kewaspadaan tambahan hadir di matanya. Wanita ini tidak sederhana, tidak perlu cemas, Saudara Lindong. Sekarang bukan waktu terbaik untuk membuka gua tempat tinggal. Tolong tunggu sebentar lagi. Pada saat ini, Liu Xiangxuan memiringkan kepalanya, menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang sangat cantik saat dia berbicara. Lindong mengangguk. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang mereka tunggu, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia menarik Mulingshan dan mundur selangkah, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai diam-diam beredar sebagai persiapan untuk menanggapi setiap perubahan mendadak. Ekspresi bingung melintas di mata para ahli di sekitarnya, ketika mereka melihat bahwa tidak ada aktivitas dari ketiganya. Namun, mereka tidak mempertanyakannya.
Bagaimanapun, untuk Pang Hao dan yang lainnya untuk memasuki gua yang tinggal, mereka harus membukanya terlebih dahulu. Selanjutnya, begitu tempat tinggal gua dibuka, mereka akan bisa masuk juga dan berjuang untuk mendapatkan bagian. Saat beberapa tatapan berpotongan di atas permukaan laut, suasana di wilayah laut ini mulai berubah menjadi tenang dan damai, dengan satu-satunya suara adalah gemuruh guntur yang terdengar dari kejauhan. Dibandingkan dengan serangan gila sebelumnya, kedalaman wilayah laut petir langit adalah tanah yang tenang dan damai. Wosh wosh. Di bawah penantian ini, para ahli terus berdatangan. Sebagian besar dari orang-orang ini tampak sangat menyedihkan. Memikirkannya, mereka pasti cukup menderita dalam rentetan petir itu. Saat suara mendesing terus berdering, Lindong melirik sosok-sosok yang bergegas ke sini. Tidak tahan, dia menghela nafas. Sepertinya cukup banyak individu yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi ini. Bahkan setelah diadili oleh rentetan petir, jumlah orang yang berhasil tiba di sini masih cukup banyak. Begitu mereka tiba, para ahli semua berbalik untuk melihat gua yang tinggal di dalam sambaran petir besar 1000 meter, sebelum perasaan keserakahan yang tebal muncul dari mata mereka. Tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi jelas bukan gua sederhana. Selama mereka bisa mendapatkan sesuatu dari dalam, menghadapi bahaya apapun akan sia-sia. Mengikuti semakin banyak ahli yang datang, suara bising mulai menyebar, sementara suara desakan samar-samar terlihat. Sepertinya kebanyakan dari mereka gatal untuk Lindong dan dua lainnya untuk membuka gua tempat tinggal. Namun, sehubungan dengan desakan itu, Lindong memilih untuk menutup telinga. Sebaliknya, dia dengan lembut menutup matanya seolah-olah dia sedang beristirahat untuk memulihkan semangatnya. Istirahat ini berlangsung selama hampir setengah jam, sementara jumlah ahli yang berkumpul di sini mencapai jumlah yang mencengangkan. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari mereka tampaknya telah mencapai tahap kehidupan mendalam setidaknya. Jelas, itu harus menjadi persyaratan minimum untuk melewati rentetan petir itu. Saat suara bising terus bertambah keras, setelah beberapa saat, Pang Hao akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Melihat jumlah ahli yang telah tiba, senyum muncul tanpa sadar di sudut mulutnya, dengan sepotong keanehan hadir di dalamnya. Sepertinya itu hampir cukup, bergumam dengan suara rendah pada dirinya sendiri, di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan maju. Mengalihkan pandangannya ke arah Liu Xiangxuan dan Lindong, dia bertanya sambil tersenyum, "Saudara Lindong dan Nona Liu, sudah waktunya. Mari kita mulai, oke." "Haha, tidak banyak yang perlu kita lakukan. Kami hanya perlu menunjukkan kunci menara perak kami." Setelah mengatakan itu, Liu Xiangxuan menganggukkan kepala kecilnya. Dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, sebuah pagoda kecil keperakan muncul dalam sekejap. Setelah menyaksikan ini, Lindong merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan pagoda kecilnya yang keperakan juga. Begitu 3 menara perak muncul, Lindong merasakan beberapa tatapan panas dan serakah melesat dari kegelapan. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka dapat memasuki gua yang tinggal setelah dibuka, pemilik kunci secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat atau bimbingan di gua yang tinggal. Keuntungan awal seperti itu sangat penting dalam perburuan harta karun berikutnya. Namun, saat ini, Lindong tidak peduli dengan tatapan itu. Itu karena, saat dia mengeluarkan menara peraknya, menara itu langsung bergetar sebelum gemuruh guntur mulai terdengar jika itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya keperakan yang terang dan cemerlang melesat tiba-tiba dari menara peraknya, sementara berkas cahaya serupa melesat keluar dari menara perak di tangan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. 3 sinar cahaya datang bersama-sama di langit, sebelum menembak langsung ke petir selebar 1000 meter dengan deru terakhir. Saat cahaya keperakan melesat ke petir besar 1000 meter, fluktuasi beriak tiba-tiba muncul di permukaan petir yang awalnya tenang. Tepuk guntur yang rendah dan dalam bergemuruh, sementara fluktuasi destruktif mulai memancar keluar gelombang demi gelombang. Semua perubahan ini menyebabkan ekspresi di wajah beberapa orang berubah, saat mereka mundur dengan hati-hati. Gemuruh guntur semakin bergema sebelum sinar cahaya tiba-tiba muncul di sambaran petir. Dengan kecepatan yang menakjubkan, itu memanjang, sebelum akhirnya berubah menjadi jalur bercahaya yang dipenuhi dengan petir. Di ujung lain dari jalan yang bercahaya itu, tepatnya adalah gua reinkarnasi yang berdiam di kedalaman sambaran petir. Berderak, mengikuti perpanjangan jalan ringan ke depan gua tempat tinggal,
pintu batu yang beratnya kira-kira 1000 meter mulai terbuka perlahan di bawah iluminasi cahaya petir. Mata memerah yang tak terhitung jumlahnya dan napas berat mengikuti saat semua orang menatap erat ke pintu batu yang terbuka. Pada saat ini, fluktuasi kuno dan sunyi mulai menyembur keluar seperti air banjir dari dalam. Tempat tinggal gua reinkarnasi akhirnya terbuka. Bang! Pembukaan gua tempat tinggal mirip dengan penyalaan dinamit, karena mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung memerah. Suara mendesing yang menutupi langit tampaknya bergema secara bersamaan, saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju mirip dengan segerombolan belalang. Mengerubungi langit dan menutupi bumi, mereka bergegas menuju jalan kilat yang bersinar, dan berlari menuju pintu batu yang terbuka. Dengan mengepal, Lindong menyimpan menara peraknya di tas Qiankunnya. Samar-samar, matanya mulai memerah saat dia menatap tempat tinggal gua yang terbuka. Dengan menoleh, dia melirik Pang Hao di kejauhan. Saat ini, yang terakhir sedang menatap kerumunan yang berbondong-bondong menuju pintu masuk, sementara senyum di sudut mulutnya tampak sangat aneh. Berhati-hatilah setelah kita masuk. Sedikit menyipitkan matanya, Lindong mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut ke arah Mu Lingshan. Namun, hanya setelah dia melihat Pang Hao dan kelompoknya bergerak, dia akhirnya berhasil. Saat Lindong dan Mu Lingshan bergegas menuju jalan yang terang, tatapan panas mereka terkunci pada pintu batu yang terbuka. Fluktuasi kuno yang memancar dari mereka tampaknya memancarkan godaan yang mengancam kehidupan. Ayo pergi. Memukul bibirnya, Lindong mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya, memanggil Ventian Cauldron. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya melintas sebelum dia dan Mu Lingshan secara bersamaan bergegas melewati pintu batu. Saat ia bergegas melalui pintu batu, cahaya keperakan terang dan gemerlap segera menusuk mata Lindong. Dia mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang datang dari sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan getaran marah yang muncul dari simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya. Itu telah mendeteksi tanda bahaya. Mata Lindong yang samar-samar tertutup tiba-tiba terbuka pada saat ini, saat pemandangan di depannya menjadi lebih cerah dengan cepat. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari sambaran petir, berdiri di kejauhan di depannya mirip dengan undang-undang. Mereka semua memiliki busur yang terbuat dari sambaran petir di tangan mereka, sementara panah petir dengan busur petir berlekuk di masing-masing dari mereka. Bang! Mata Lindong langsung menyipit saat sosok-sosok bercahaya itu, mirip dengan tentara yang melepaskan jari-jari mereka. Detik berikutnya, dia melihat ruang terdistorsi saat panah petir yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan fluktuasi destruktif, menghujani dengan gila-gilaan seperti badai. Bab 939, Medan Pertempuran Petir. Bang! Panah petir datang terbang dari segala arah dan itu seperti serangan petir. Seluruh ruang itu sendiri tampaknya sedikit terdistorsi saat udara meledak. Serangan yang sangat mendadak ini jelas mengejutkan semua orang yang baru saja memasuki gua. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa alih-alih menemukan harta karun yang tergeletak di lantai, mereka terluka dengan pasukan petir yang kuat seperti musuh mereka. Hati-hati, meskipun serangan itu tiba-tiba, mereka yang memasuki gua semuanya cukup terampil. Beberapa suara tajam yang menusuk telinga dengan cepat dipancarkan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi. Astaga, panah petir mengalir turun seperti badai. Ratusan lebih ahli yang dibungkus oleh Yuan Power yang perkasa di depan ditembus oleh mereka hampir seketika. Petir dengan gila-gilaan menembus tubuh mereka, yang meledak menjadi kabut darah di depan beberapa pasang mata yang terkejut. Faktanya, begitu Yuan Spirit mereka keluar dari tubuh mereka, itu segera diburu oleh kilatan petir, sebelum akhirnya berkurang menjadi apa-apa. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di tempat itu pada saat ini. Mata Lindong mengandung kejutan saat dia mengamati adegan ini. Segera, dia sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tidak heran Pang Hao menunggu begitu banyak ahli masuk pada saat yang bersamaan. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menerobos berbagai penghalang, bahkan jika mereka bisa memasuki gua. Pakar ini adalah folder meriam yang mereka temukan. Mata Lindong menatap tentara petir di kejauhan. Orang-orang itu diselimuti oleh cahaya petir dan Lindong tidak bisa merasakan kekuatan hidup apapun dari mereka. Namun, dia bisa merasakan kekuatan petir yang liar dan ganas dari dalam. Mereka bukan orang sungguhan. Sebaliknya,
Mereka adalah bentuk kehidupan aneh yang dibentuk oleh kekuatan petir. Bagaimanapun, ketika mereka berkumpul bersama dalam jumlah besar, mereka memang layak digambarkan sebagai pasukan petir. Ayo bersembunyi. Lindong meraih Mu Lingxian sebelum Burning Sky Furnace miliknya terbang keluar. Setelah itu, keduanya bersembunyi di dalamnya. Burning Sky Furnace juga dengan cepat menyusut. Setelah itu berubah menjadi seukuran telapak tangan. Cahaya terang merembes keluar darinya dan membentuk penghalang pertahanan. Bang bang bang. Panah petir telah menghujani tepat saat duo Lindong memasuki Burning Sky Furnace. 10 orang di depan, yang berusaha memblokir serangan, berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Pertahanan mereka sama sekali tidak berguna dalam menghadapi jumlah panah petir yang begitu menakutkan. Dentang dentang dentang. Bahkan Burning Sky Furnace yang kecil tidak bisa lepas dari serangan yang padat. Panah petir dengan kejam menabrak Burning Sky Furnace, memancarkan suara metalik yang jernih dalam prosesnya. Banyak riak secara otomatis menyebar dari atas Burning Sky Furnace, menyebabkannya bergetar hebat. Hal ini menyebabkan Lindong, yang bersembunyi di Burning Sky Furnace, merasa sedikit ketakutan. Untungnya, dia tidak bertindak arogan dan langsung melawan serangan ini. Kalau tidak, dia akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan sekarang. Tangisan sedih terus bergema di dunia luar. Dengan hanya satu putaran hujan panah petir, udara itu sendiri tampaknya telah dipenuhi oleh kabut darah. Setengah dari para ahli itu, yang telah menyerang sebelumnya, benar-benar musnah oleh serangan yang mengerikan ini. Kabut darah perlahan menyebar. Para ahli yang tersisa, yang beruntung masih hidup, semuanya memiliki ekspresi terkejut. Mengapa gua ini seperti tempat eksekusi? Berderak. Pasukan petir yang jauh sekali lagi menarik busur mereka sementara semua orang diam-diam terpana. Petir melintas di atas haluan. Jelas, putaran serangan menakutkan lainnya sedang dibuat. Mengenakan biaya. Jangan biarkan mereka melepaskan serangan mereka. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Raungan marah tiba-tiba terdengar saat kilat berkedip. Mereka yang bisa mencapai tempat ini bukanlah orang biasa. Sebelumnya, mereka sempat lengah karena serangan mendadak tersebut. Pada saat mereka pulih, semua orang merasa marah di hati mereka. Setelah mengalami serangan yang menakutkan itu, kemungkinan putaran lain akan menghasilkan korban yang lebih berat. Mengenakan biaya, Majestic Yuan Power tiba-tiba meletus pada saat ini. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke depan. Seni bela diri yang kuat semuanya dilepaskan. Setelah itu, mereka menjadi seperti banyak bilah tajam yang dengan paksa merobek formasi petir jauh. Ledakan petir liar bergemuruh di daerah ini, yang tampak seperti medan perang kuno. Pasukan petir juga mulai bentrok dengan sekelompok besar ahli, yang menerobos masuk ke dalam gua. Ayo pergi. Lindong dan Mu Lingxian dengan cepat berlari keluar dari Burning Sky Furnace. Tubuh mereka bergerak dan juga menyerang pasukan petir, yang telah tercabik-cabik. Jika seseorang ingin memasuki bagian dalam gua, seseorang harus melintasi medan perang kilat ini. Lampu perak melintas di sekitar duo Lindong saat mereka menyerang pasukan petir. Segera, beberapa sosok petir bergegas. Mereka membawa tombak petir sementara tubuh mereka ditutupi oleh cahaya petir. Mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan mereka. Namun, ada fluktuasi terus-menerus, liar dan keras yang dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Bang! Lampu hijau melonjak di sekitar tubuh Lindong. Sebuah pukulan dilemparkan dan itu secara langsung menyebabkan beberapa sosok cahaya meledak. Setelah sosok cahaya ini meledak, mereka berubah menjadi beberapa cahaya petir yang tersebar terpisah. Namun, Lindong terkejut ketika menyadari bahwa cahaya petir ini tidak sepenuhnya hilang. Sebagai gantinya, mereka memasuki sosok petir lainnya. Dengan masuknya mereka, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok petir lainnya telah menjadi semakin kuat. Sungguh objek yang aneh. Hati Lindong sedikit dingin setelah ia menyaksikan adegan ini. Baru kemudian, dia menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan pasukan petir ini. Jika mereka terus bertarung dengan cara ini, akan sangat sulit untuk menghabisi mereka semua. Selain itu, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat figur petir yang tersisa. Jika terus berlarut-larut dengan cara ini, mereka akan kelelahan sampai mati di medan perang kilat ini cepat atau lambat. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini. Lindong menoleh dan dengan lembut berteriak pada Mu Lingxian di sampingnya. Segera, lampu hijau melonjak di atas tubuhnya.
4 simbol naga hijau muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia berhenti bertarung dengan sosok petir itu dan memilih untuk menggunakan metode paling brutal untuk menyerang mereka dengan paksa. Sebagian besar ahli yang hadir memiliki penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, mereka juga menemukan kekhasan dari sosok petir ini setelah Lindong melakukannya. Segera, suara angin berdesir yang tak terhitung jumlahnya muncul karena mereka juga secara paksa menyerbu melalui formasi seperti Lindong. Pasukan petir juga mendeteksi serangan dari sejumlah besar ahli. Oleh karena itu, serangan berikutnya menjadi semakin ganas. Kadang-kadang, akan ada beberapa tangisan menyedihkan yang dipancarkan. Dengan upaya gabungan dari duo Lindong, keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya yang dengan cepat melintasi pasukan petir. Daerah-daerah yang mereka lewati tampak seolah-olah telah disapu oleh kekuatan yang tak tertahankan. Ada fluktuasi spasial di depan. Kami akan mengisi daya, hati Lindong bergetar sedikit saat ia dibebankan ke depan. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa akhir dari pasukan petir terlihat di kejauhan. Ada lingkaran cahaya berwarna perak yang perlahan berputar di tempat itu. Tempat itu adalah di mana pintu masuk sebenarnya ke gua itu berada. Saudara Lindong, hati-hati. Di sampingnya, Mu Lingshan tiba-tiba berteriak dengan suara lembut sementara Lindong fokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. 10 sosok cerah dalam armor petir tiba-tiba bergegas keluar dari pasukan petir di sekitarnya. Tombak cahaya di tangan mereka disertai dengan fluktuasi yang mengejutkan saat mereka mengepung dan menyerang titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Kekuatan sosok-sosok dalam armor petir ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari yang lain dari sebelumnya. Bang! Namun, tombak petir mereka hendak menyerang Lindong ketika penutup peti mati hitam menyapu. Riak cahaya hitam menyebar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan 10 tombak petir itu. Suara logam muncul sebelum kekuatan liar dan kekerasan menyebar. 10 sosok cahaya itu dipaksa mundur lebih dari 10 meter oleh Mu Lingshan. Namun, yang terakhir juga didorong mundur selangkah. Beberapa kilat berkedip di atas penutup peti mati. Ayo pergi. Jangan terjerat dengan mereka. Mata Lindong menjadi fokus setelah melihat ini. Kekuatan figur lapis baja petir ini dapat dibandingkan dengan ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Selain itu, tidak ada dari mereka yang takut mati. Faktanya, jika salah satu dari mereka mati, itu hanya akan membuat figur cahaya yang tersisa menjadi lebih kuat. Lindong meraih Mu Lingshan setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas keluar dan menuju ke celah spasial yang muncul di depan mereka. Tubuhnya seperti burung besar yang terbang melewati langit dan langsung menuju ke lingkaran cahaya perak. Saudara Lindong agak cepat. Namun, saya harus memasuki tempat ini terlebih dahulu dan memeriksanya. Petik 2. Tawa keras tiba-tiba terpancar dari samping Lindong saat Lindong hendak memasuki lingkaran cahaya perak. Segera, suara angin kencang muncul. Segera setelah itu, gelombang angin tajam tanpa ampun menyerang ke arah punggung Lindong. Pang Hao. Kilatan dingin segera melintas di mata Lindong setelah dia mendengar tawa. Dia mengepalkan tangannya. 8 simbol cahaya naga hijau tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Ledakan. Udara itu sendiri sepertinya meledak di bawah tekanan tinju setelah pukulan itu dilempar. Sebuah kekuatan naga hijau tiba-tiba bersiul dari kepalan tangan Lindong. Setelah itu bertabrakan dengan angin lain yang menyerangnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di udara. Fluktuasi liar dan keras itu sekali lagi memaksa kembali sosok-sosok lapis baja petir yang menyerbu. Lindong juga meminjam kekuatan dorong ini untuk melayang mundur dengan Mu Lingshan. Akhirnya, dia mendarat di lingkaran cahaya perak itu. Haha, maaf, tidak perlu untukmu sekarang. Lindong membalikkan tubuhnya setelah mendarat di lingkaran cahaya. Dia tertawa keras kepada kelompok besar yang menyerbu dari belakang. Setelah itu, tubuhnya memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang di depan Pang Hao yang tampak muram. Setelah mereka, kilatan sengit melintas di mata Pang Hao setelah dia melihat bahwa Lindong benar-benar telah mengalahkannya sampai ke tujuan mereka. Sebuah dengusan dingin terdengar saat dia memimpin kelompok besarnya untuk dengan cepat menyerbu ke dalam lingkaran cahaya. Di belakang mereka, ada juga beberapa ahli yang menerobos medan perang kilat dan bergegas ke lingkaran cahaya. Bab 940, di dalam gua. Saat Lindong masuk ke dalam lingkaran cahaya, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang kuat yang dipancarkan dari dalam.
Cahaya perak yang cemerlang memenuhi matanya. Sesaat kemudian, dia secara bertahap terbiasa dan perlahan membuka matanya. Adegan di depannya ditangkap dalam pikirannya saat dia membuka matanya. Selanjutnya, tatapan linglung memenuhi matanya. Sebuah petak tanah yang sangat luas muncul di depan Lindong dan ada banyak kelompok bangunan di atasnya. Namun, sebagian besar bangunan ini sudah menjadi reruntuhan. Namun demikian, dilihat dari skala reruntuhan, tidak sulit untuk membayangkan betapa megah dan perkasanya mereka ketika semuanya masih dalam kondisi sempurna saat itu. Seluruh tanah memiliki warna keabu-abuan dan kalah dan aura Dilapidated meresap ke seluruh area. Perasaan kuno bercampur di dalamnya menyebabkan seseorang memahami bahwa tanah ini sudah lama tidak melihat bentuk kehidupan apapun. Lindong sedikit terkejut saat dia mengamati pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa gua misterius ini benar-benar rusak. Sepintas, itu tampaknya tidak berhasil ditinggalkan sebagai warisan. Sebaliknya, seolah-olah telah dihancurkan oleh bencana. Pemilik gua ini seharusnya adalah guru petir, kan? Lindong bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Itu tidak berarti bahwa pemilik simbol leluhur Thunderbolt adalah Master Thunderbolt. Ada kesenjangan besar antara zaman kuno dan zaman ini. Selama periode waktu ini, 8 tuan memasuki tidur nyenyak atau reinkarnasi karena berbagai alasan. 8 simbol leluhur yang agung juga telah menemukan pemilik lain. Pemilik gua ini jelas merupakan seseorang yang cukup beruntung untuk menemukan simbol leluhur petir saat itu, sama seperti Anda, suara yang terdengar di dalam hati Lindong saat ini. Lindong mengangguk sedikit. Meskipun pemilik gua ini pasti seorang ahli top saat itu, kemungkinan dia masih kurang dibandingkan dengan guru petir yang mendominasi dari zaman kuno. Saudara Lindong, apakah ini gua? Tampaknya berada di reruntuhan. Apakah akan ada harta di sini? Mata besar Mulingshan menatap tanah yang hancur dari sampingnya dan tanpa sadar bergumam. Lindong tersenyum. Dia berkata, ayo pergi. Kami akan melihat-lihat dulu. Pasti akan ada beberapa hadiah mengingat ukuran gua ini. Petik 2. Lindong bergegas maju setelah suaranya terdengar. Kecepatannya telah sangat berkurang. Sementara itu, matanya terus mengamati reruntuhan di bawah saat dia terbang melintasi udara. Dengan kemajuan di antara keduanya, Lindong dapat melihat jejak yang tertinggal dari banyak pertempuran besar. Sepertinya pertempuran yang mengguncang bumi memang telah meletus di tempat ini saat itu. Mungkin itu bahkan bisa digambarkan sebagai perang. Mungkinkah itu perang berdarah antara dua faksi super? Pikiran ini berlama-lama di dalam hati Lindong. Meskipun dia tidak tahu tentang asal-usul gua ini, kemungkinan itu harus relatif kuat saat itu. Bagaimanapun, seorang ahli tahap reinkarnasi yang memiliki simbol leluhur jelas merupakan elit di antara para elit bahkan selama zaman kuno. Oleh karena itu, yang paling membingungkan Lindong adalah faksi mana yang benar-benar berani menyerang sekte yang memiliki ahli panggung reinkarnasi dengan simbol leluhur. Pikiran ini melintas di dalam hati Lindong sementara matanya terus-menerus memindai area di bawah. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Adegan di depannya sebenarnya samar-samar akrab. Sepertinya dia telah melihat pemandangan seperti itu dari tempat lain. Tempat itu adalah faksi super di dalam Great Desolate Tablet di Great Desolate Province of Gritian Empire. Ekspresi Lindong perlahan berubah serius pada saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia akan menemukan tempat ini akrab. Ini karena aura tempat ini sebenarnya sangat mirip dengan sekte kuno di dalam Great Desolate Tablet. Selain itu, aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan. Satu memiliki simbol leluhur yang memakan, sementara yang lain memiliki simbol leluhur Thunderbolt. Mungkinkah ini sumber bencana? Makhluk apa yang mengejar faksi-faksi yang memiliki simbol leluhur ini? Tubuh bergerak maju Lindong perlahan berhenti. Beberapa kejutan muncul di matanya. Setelah itu, hatinya berbicara dengan datar, Yan. Apakah Anda menemukannya? Suara Yan masih acuh tak acuh. Dia hanya menghela nafas pelan menghadapi ini. Apakah ini dilakukan oleh Yimo? Lindong menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Aye, meskipun tuanku telah menyegel celah spasial saat itu, masih banyak Yimo yang menerobos masuk ke pesawat ini. Meskipun sebagian besar Yimo tersingkir setelah terus-menerus dikepung dan diserang oleh banyak ahli kata, masih ada beberapa yang tersisa di belakang. Sekte kuno yang pernah kamu lihat di Great Desolate Tablet saat itu dihancurkan oleh Yimo. Gua di depanmu ini kemungkinan besar mengalami nasib yang sama.
Makhluk Yimo itu jelas menyadari bahwa simbol leluhur memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka akan menargetkan siapa saja yang memiliki simbol leluhur dan diam-diam membunuh mereka. Keringat dingin segera muncul di Lindong setelah dia mendengar ini. Kekuatan besar macam apa yang dimiliki Yimo? Mereka benar-benar bahkan mampu menghilangkan faksi seperti itu. Di dunia saat ini, apakah masih ada Yimo? Lindong mengepalkan tangannya erat-erat. Jika ini masalahnya, apakah itu berarti dia cepat atau lambat akan menjadi sasaran Yimo itu, yang tersembunyi di bagian dunia yang tidak dikenal? Seharusnya masih ada. Selain itu, sepertinya Yimo yang tersisa bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Mereka sangat pandai menyembunyikan diri dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, yang terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat dan hanya mengendurkannya sesaat kemudian. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa memiliki simbol leluhur juga merupakan sumber masalah yang besar. Dia tidak hanya harus berhati-hati terhadap para ahli manusia yang akan mencoba untuk merebut simbol leluhurnya, tetapi dia juga harus waspada terhadap Yimo itu, yang disembunyikan di suatu tempat yang tidak diketahui. Setelah tahun-tahun ini, Lindong juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Yimo ini. Dia jelas menyadari betapa menakutkannya mereka. Jika dia menjadi sasaran, kemungkinan nasibnya akan sangat mengerikan. Jika kamu takut akan masalah seperti itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah meninggalkan simbol leluhur. Yan berbicara dengan lemah. Lindong sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia segera membuka mulutnya dan tertawa. Ketajaman terbentuk di dalam mata hitam pekat itu saat dia tertawa. Tidak ada alasan untuk membuang sesuatu yang menjadi milikku. Terlepas dari siapa dia, bukanlah tugas yang mudah untuk mencoba merebut sesuatu dariku. Wajah muda Lindong tiba-tiba berubah menjadi ganas setelah suaranya terdengar. Sejak kapan dia takut pada siapapun selama bertahun-tahun, setelah dia meninggalkan kota Qingyang yang kecil? Jadi bagaimana jika itu Yimo? Akan datang suatu hari ketika aku, Lindong, akan cukup kuat untuk membuat Yimo gemetar ketakutan. Yan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, Lindong dapat merasakan bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya tampaknya telah mengeluarkan desahan puas. Saudara Lindong, lihat di depanmu. Mu Lingshan, yang berada di samping Lindong, tiba-tiba berteriak saat yang terakhir sedang mengobrol dengan Yan di dalam hatinya. Tangan kecilnya menunjuk ke depan. Ada arena yang rusak di depan mereka. Pada saat ini, sepertinya ada beberapa manusia yang hadir di sana. Lindong melihat ke arah dan matanya mengeras. Cahaya hijau melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah memperingatkan Mu Lingshan untuk berhati-hati, dia perlahan-lahan melambat. Akhirnya, dia melayang di udara di atas arena yang rusak. Setelah mendekati arena, Lindong akhirnya menemukan bahwa ada hampir 1000 sosok manusia yang duduk di arena yang hancur. Namun, sosok manusia ini telah kehilangan semua kekuatan hidup. Tubuh mereka tertutup debu dan mereka tampak layu. Lindong ditangguhkan di udara. Ekspresinya muram saat dia menatap pemandangan ini. Dia menemukan bahwa mereka semua menghadap ke selatan dan masing-masing dari mereka telah mengangkat satu tangan. Seolah-olah mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk bertahan melawan sesuatu. Namun, dari situasi ini, sepertinya pertahanan gabungan mereka telah gagal. Lindong melengkungkan bibirnya. Bahkan 1000 ahli yang bekerja sama masih mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Yimo itu, yang telah menyerang gua ini saat itu. Saudara Lindong, seseorang datang dari belakang. Berdiri di sampingnya, Mu Lingshan tiba-tiba melirik ke belakangnya. Banyak suara angin yang menderu dipancarkan dari tempat itu. Sepertinya ada banyak ahli yang terus-menerus memasuki gua ini. Suara angin yang menderu itu cukup tergesa-gesa. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 100 lebih angka datang dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka juga tertarik dengan pemandangan yang tidak biasa ini dan berhenti tidak jauh dari tempat Lindong berada. Para ahli itu melirik Lindong sebelum mengarahkan pandangan mereka ke arena. Ada kejutan yang kaya melintas di mata mereka. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi di sini, situasi ini masih sedikit mengkhawatirkan. Itu hanya sekelompok orang mati. Apa yang bisa dilihat? Ada beberapa orang di kerumunan yang tidak sabar. Mereka segera melambaikan lengan baju mereka sebelum embusan angin liar bertiup dan langsung menyapu arena. 1000 sosok manusia itu langsung berubah menjadi debu dan tersebar ke angin liar saat berlalu. Puff!
Tidak ada harta sama sekali. Beberapa ahli tanpa sadar melengkungkan mulut mereka ketika mereka melihat arena yang kosong. Hah, masih ada mayat yang belum menghilang. Beberapa orang akan pergi ketika seruan terdengar. Orang bisa melihat 18 sosok keriput masih duduk diam. Tubuh mereka sebenarnya tidak membusuk dari erosi waktu. Ada harta karun. Mata beberapa orang segera menjadi cerah setelah melihat ini. Karena mereka mampu menahan erosi waktu, jelas bahwa orang-orang ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Oleh karena itu, pasti ada beberapa harta pada mereka. Lebih dari 10 sosok bergegas maju di bawah daya pikat harta karun. Setelah itu, mereka mendarat di dekat 18 sosok keriput. Mata Lindong menatap tajam ke 18 sosok keriput. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sensasi gelisah melintas di hatinya. Matanya berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba meraih Mu Lingshan dan bergegas mundur. Bang! 18 sosok keriput di alun-alun, yang awalnya kehilangan semua kekuatan hidup, tiba-tiba membuka mata mereka yang dalam saat tubuh mereka bergegas ke depan. Api hitam yang jahat dan dingin melompat dari dalam mata mereka sebelum api segera menyapu. Ah! Begitu 10 sosok, yang menyerbu ke depan, menyentuh api hitam, mereka segera berubah menjadi debu. Jeritan menyedihkan segera terdengar. Bang! 18 sosok manusia yang keriput itu perlahan berdiri pada saat ini sebelum api hitam jahat menyebar. Setelah itu, mereka mengangkat kepala mereka dan mengunci ratusan orang yang tercengang di depan.